Dibuang di bak sampah karena penyakit langka, bayi ini diadopsi oleh seorang perawat yang rela menjual barang-barang berharganya demi pengobatan anak angkatnya. Halo sahabat, apa kabar semuanya? Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan subscribe terlebih dahulu ya. Fajar baru saja mulai menyingsing, melukis langit Jakarta dengan gradasi jingga dan ungu yang pudar. Kota metropolitan itu perlahan mulai bergumam, bersiap untuk hiruk-pikuk hari baru. Namun, di sebuah gang sempit di belakang sebuah ruko, suasana masih lelap dan sepi, hanya diselingi oleh suara daun pisang kering yang tertiup angin pagi dan lolongan anjing jauh. Bau apek air selokan bercampur dengan aroma sampah yang mulai menumpuk memenuhi udara lembab. Anis, seorang wanita berusia 33 tahun dengan seragam perawat berwarna putih biru yang masih sempurna kerapatannya, berjalan dengan langkah cepat. Tas ranselnya yang sudah usang terayun di pundaknya. Ia terlambat untuk shift paginya di rumah sakit umum daerah, karena alarm di ponsel tuanya tidak berbunyi. Daripada menunggu ojek online yang lama, ia memutuskan untuk mengambil jalan pintas melalui gang-gang yang jarang ia lalui, berharap bisa menghemat beberapa menit berharga. Matanya yang lelah namun waspada menyapu lingkungan sekitar. Tiba-tiba, langkahnya terhenti. Sebuah suara, sangat lemah, seperti tangisan kucing kecil yang tersesat. Namun, naluri keibuannya dan insting sebagai seorang perawat berdesir. Itu bukan suara kucing. Itu adalah tangisan bayi. Hatinya berdebar kencang. Dari mana suara itu berasal? Ia memutar tubuhnya. Matanya menelusuri setiap sudut gang yang gelap. Tangisan itu semakin jelas, namun semakin lemah, seperti kehabisan tenaga. Akhirnya, pandangannya tertuju pada sebuah bak sampah besar berwarna hijau yang sudah kusam. Di sampingnya, terkumpul beberapa kardus bekas dan plastik hitam berisi sampah rumah tangga. Dan di sana, terbungkus rapat dalam sebuah kain lap yang kotor dan basah, tergeletak sebuah gumpalan kecil. "Duh, Tuhan!" bisik Anis. Lututnya terasa lemas. Dengan jantung yang berdebar kencang, ia bergegas mendekat dan berlutut di atas aspal yang basah. Dengan tangan gemetar, ia membuka lipatan kain itu. Dan di sana, terbaringlah seorang bayi laki-laki yang sangat kecil. Kulitnya memerah dan bersisik parah, tampak sangat sensitif dan menyakitkan. Bayi itu menangis, tetapi suaranya hanya desahan napas serak dan pendek, seolah setiap tarikan napas adalah siksaan. "Oh, nak, siapa yang tega?" ucap Anis dengan suara bergetar. Air matanya langsung menetes tanpa bisa dibendung. Tanpa pikir panjang, ia melepas jaketnya yang tipis dan membungkus bayi malang itu dengan lebih hangat, berusaha memberikan kehangatan sekaligus melindungi kulitnya yang tampak perih. Ia mengangkatnya dengan sangat hati-hati, seperti membawa barang paling berharga di dunia. Bayi itu terasa ringan sekali di pelukannya. Dengan panik namun berusaha tenang, Anis bergegas meninggalkan gang sempit itu. Ia tidak lagi memikirkan shiftnya, atasan, atau teguran yang mungkin ia terima. Satu-satunya yang ada di pikirannya adalah menyelamatkan nyawa kecil di tangannya. Ia hampir berlari menuju jalan raya, berharap menemukan taksi atau ojek. Seorang abang nasi goreng yang sedang membuka warung melihatnya. "Bu, kenapa? Darurat?" tanya abang itu dengan wajah cemas. "Bayi, ada bayi, butuh ke rumah sakit sekarang," kata Anis, napasnya tersengal. Abang itu tanpa basa-basi langsung mematikan kompornya. "Ayo, Bu, saya antar. Rumah sakit dekat sini, 5 menit. Di atas motor yang melaju kencang, Anis memeluk erat bayi itu. Ia terus membisikkan kata-kata penuh harap dan kekuatan, baik untuk bayi itu maupun untuk dirinya sendiri. "Tahan ya, nak. Ibu di sini. Ibu bawa kamu ke tempat aman. Kamu kuat, ya. Bertahanlah." Ia melihat wajah kecil yang meringis kesakitan itu, dan sebuah tekad baja lahir dalam hatinya. Apapun yang terjadi, ia tidak akan meninggalkan bayi ini. Langkah Anis bergema di lantai keramik UGD yang steril. Suaranya tergesa dan penuh kepanikan yang tertahan. Semua kepala perawat dan petugas lain menoleh. Mata mereka membelalak melihat rekan mereka yang biasanya tenang dan terkendali kini masuk dengan wajah pucat pasi, berlari sambil memeluk erat sebuah bungkusan jaket yang dari dalamnya terdengar suara tangis lemah dan parau. "Bu Anis, apa yang terjadi?" tanya Suster Maya,
seorang perawat muda, sambil bergegas mendekat dengan kursi roda. "Bayi, saya temukan di gang sampah. Kondisinya kritis. Maya, tolong, panggil Dokter Arif. Sekarang," pinta Anis. Suaranya serak dan napasnya masih tersengal-sengal. Tangannya yang berkeringat tidak rela melepaskan gumpalan kecil di pelukannya, seolah takut jika ia melepaskannya, nyawa kecil itu akan padam. Tanpa membuang waktu, Maya segera mendorong kursi roda tersebut menuju ruang resusitasi sambil berteriak memanggil dokter jaga. Suasana UGD yang sebelumnya relatif tenang langsung berubah menjadi pusat kewaspadaan. Beberapa menit kemudian, Dokter Arif, seorang dokter spesialis anak dengan ramahan yang mulai memutih dan kacamata tebal, bergegas masuk. Wajahnya langsung berkerut melihat kekacauan dan ekspresi ketakutan di wajah Anis. "Anis, kamu baik-baik saja? Ini siapa?" tanyanya sambil langsung mendekati kursi roda dan dengan lembut membuka jaket yang membungkus bayi tersebut. Saya tidak tahu, Dok. Saya menemukannya di sampah." Lihat kulitnya," jawab Anis, gemetar, menunjuk kulit bayi yang memerah dan bersisik parah. Begitu melihat kondisi kulit bayi itu, Dokter Arif langsung terdiam. Alisnya berkerut dalam, wajahnya menjadi sangat serius dan penuh konsentrasi. Dengan gerakan hati-hati penuh profesionalisme, ia memeriksa denyut nadi di leher bayi yang lemah, suhu tubuhnya yang tinggi, dan kondisi dehidrasi yang parah. Ia mengeluarkan senter kecil dan dengan sangat perlahan membuka kelopak mata bayi itu, memeriksa respon pupilnya yang lambat. Ini sangat serius, Anis, gumam Dokter Arif, lebih kepada dirinya sendiri. Ia lalu menoleh kepada seorang perawat. "Suster, siapkan infus lain, cairan NaCl 0,9%, dan monitor tanda-tanda vital. Hati-hati dengan kulitnya. Jangan sampai tertekan atau tergesek. Dia sangat dehidrasi dan kemungkinan besar mengalami sepsis." Ruangan itu menjadi sunyi sejenak. Hanya terdengar bunyi, bip, monitor yang mulai dipasang dan desisan napas bayi yang tersengal. Anis hanya bisa berdiri di sana, tangan berkecipak, hatinya seperti dihantam palu godam. Kata, sepsis, menggema di telinganya seperti lonceng kematian. Setelah proses stabilisasi awal yang tegang, Dokter Arif memandang Anis dengan pandangan penuh simpati dan kekhawatiran. "Anis, mari kita bicara sebentar," katanya, menuntun Anis yang masih syok ke sebuah ruang konsultasi kecil di sudut UGD. Begitu pintu tertutup, air mata Anis yang selama ini ditahan akhirnya tumpah. "Dia akan bertahan, kan, Dok? Tolong, Dok." Dokter Arif menghela napas panjang, melepas kacamatanya dan mengusap matanya yang lelah. "Anis, dari pemeriksaan fisik, saya sangat yakin bayi ini menderita ichthyosis harlequin." "Ichthyosis apa itu, Dok?" tanya Anis, bingung dan ketakutan. "Ichthyosis harlequin adalah penyakit genetik langka yang sangat parah," jelas Dokter Arif dengan suara rendah namun jelas, berusaha tetap tenang meski topiknya mengerikan. Kulit bayi tumbuh dengan kecepatan yang tidak normal, menghasilkan lapisan kulit yang sangat tebal, kering, dan bersisik seperti armor ikan. Lapisan ini meregang sangat ketat, sehingga bisa menarik kelopak mata dan bibirnya, membuatnya sulit menutup mata atau menyusu. Itu sebabnya dia dehidrasi parah. Kulitnya juga retak-retak dalam, membuatnya sangat rentan terhadap infeksi bakteri yang mematikan. Yang dia alami sekarang kemungkinan besar adalah sepsis, infeksi yang sudah masuk ke aliran darahnya. Anis terduduk lemas di kursi, pucat pasi. Informasi itu begitu berat, seperti gunung es yang menimpanya. "Oh, Tuhan, jadi ini seumur hidup? Tidak ada obatnya?" "Pengobatannya adalah perawatan suportif seumur hidup, Anis," jawab Dokter Arif dengan jujur, meski hatinya tersayat. "Dia akan membutuhkan perawatan kulit yang sangat intensif setiap hari. Mandi khusus, pelembab dan salep khusus yang harganya selangit, pembalutan steril, dan dia akan sangat rentan terhadap infeksi sepanjang hidupnya. Biayanya sangat mahal, Anis. Sangat mahal. Dan perawatannya sangat melelahkan, secara fisik dan emosional." Ia memandang Anis dengan penuh keprihatinan. Banyak orang tua kandung sendiri yang tidak sanggup menanggung beban ini. Itu mungkin alasan mengapa dia dibuang. Dokter Arif memilih kata-katanya dengan hati-hati. "Rumah sakit punya prosedur untuk kasus seperti ini.
Kita bisa menghubungi dinas sosial, menitipkannya di panti asuhan yang mungkin bisa memberikan perawatan dasar. Mendengar kata panti asuhan, Anis langsung mengangkat kepalanya. Matanya yang sebelumnya penuh air mata kini berbinar dengan tekad yang kuat dan tiba-tiba. Tidak, katanya, suaranya tegas dan jelas, mengagetkan Dr. Arif. Tidak, Dok. Saya tidak akan menyerahkannya ke panti. Saya tidak akan membiarkannya merasa dibuang untuk kedua kalinya. Lihatlah dia, Dok. Dia berjuang untuk hidup. Dia berusaha bernapas. Bagaimana saya bisa menyerah padanya? Anis, ini bukan tentang menyerah. Ini tentang kenyataan. Ini tentang beban yang hampir tidak mungkin kamu tanggung sendirian. Bantah Dr. Arif, khawatir melihat keteguhan rekan perawatnya itu. Biaya, kita carikan jalannya. Lelah, akan saya hadapi. Tapi dia butuh seseorang yang mencintainya tanpa syarat. Dok, butuh seorang ibu. Dan untuk saat ini, sayalah yang dia miliki. Jawab Anis, matanya tidak lagi berlinang, tetapi memancarkan kekuatan yang dalam. Saya adalah perawat, Dok. Saya tahu betul apa artinya merawat. Dan saya memilih untuk merawat dia. Dr. Arif terdiam, memandangi wanita muda di depannya. Ia melihat bukan lagi seorang perawat yang panik, tetapi seorang ibu yang baru saja lahir dengan perlindungan yang membara. Ia menghela napas, lalu mengangguk perlahan, rasa hormat yang dalam terpancar dari wajahnya. Baiklah, Anis. Jika itu keputusanmu, aku akan mendukungmu semampuku. Tapi bersiaplah. Perjalanan ini akan sangat panjang dan berliku. Saya siap, Dok, bisik Anis, menatap kembali ke arah ruang resusitasi di mana bayi malang itu terbaring. Saya akan memanggilnya Dava, karena dia sangat berharga. Shift berakhir telah lama lewat. Matahari mulai condong ke barat, menerangi lorong-lorong rumah sakit dengan cahaya jingga yang keemasan. Namun, Anis masih saja terduduk di bangku plastik keras di ruang perawatan intensif neonatal. Matanya tak lepas dari boks kecil tempat Dava terbaring. Bayi malang itu kini telah dibersihkan dengan hati-hati. Kulitnya yang merah dan pecah-pecah telah diolesi salep khusus dan dibalut dengan perban kasa steril tipis. Ia terlihat sedikit lebih nyaman. Meski setiap tarikan napasnya masih terdengar berat dan setiap sentuhan sekecil apapun pasti menyiksanya. Sebuah selang infus kecil terpasang di tangannya yang mungil, memberikan cairan dan nutrisi yang sangat dibutuhkannya. Ibu Lisa, perawat senior yang menjadi mentor Anis, mendekatinya dengan 2 cangkir teh hangat. Wajahnya yang biasanya tegas kini penuh dengan kelembutan dan kekhawatiran yang mendalam. Anis, sayang, kamu harus pulang. Istirahat. Kamu sudah di sini lebih dari 12 jam, bujuk Ibu Lisa, menyodorkan 1 cangkir teh. Suaranya lembut, seperti seorang ibu pada anaknya. Anis menerima cangkir itu dengan tangan yang masih sedikit gemetar, tetapi matanya tidak bergeser dari Dava. Saya tidak bisa, Bu Lisa. Bagaimana jika dia bangun dan tidak ada siapa-siapa? Bagaimana jika dia kesakitan dan merasa sendiri lagi? Suaranya bergetar penuh kecemasan yang dalam. Ia tidak akan sendiri, Nak. Ada perawat jaga yang sangat kompeten di sini. Mereka akan merawatnya dengan baik. Sama seperti kita merawat pasien lainnya, kata Ibu Lisa, mencoba meyakinkan. Tapi Anis menggeleng pelan. Ini berbeda, Bu. Pasien lain punya keluarga yang menunggu di rumah. Mereka punya nama, punya sejarah. Dia tidak punya siapa-siapa. Hanya saya yang menemukannya. Saya yang memutuskan membawanya ke sini. Itu seperti takdir. Ia akhirnya menoleh. Matanya berkaca-kaca memandang seniornya. Bu Lisa, ketika saya memegangnya, ketika jaket saya membungkusnya, ada sesuatu yang terkunci. Sebuah perasaan yang tidak bisa saya jelaskan. Seperti dia adalah bagian dari saya yang hilang dan baru saja ditemukan. Ibu Lisa mendengarkan dengan seksama. Hatinya tersentuh oleh ketulusan dan kerentanan Anis. Ia duduk di sampingnya. Anis, yang kamu rasakan itu wajar. Itu disebut belas kasih. Empati. Itu yang membuat kita menjadi perawat yang baik. Tapi kamu harus berhati-hati. Jangan biarkan perasaan itu membebanimu sampai kamu lupa pada dirimu sendiri. Ini bukan hanya belas kasih, Bu.
bantah Anis dengan lembut tapi penuh keyakinan. Ini lebih dalam. Saat Dokter Arif bilang harus menyerahkannya ke panti, seluruh diri saya berteriak, tidak. Itu adalah reaksi yang tidak rasional. Saya tahu, tapi saya tidak bisa mengendalikannya. Mereka terdiam sejenak. Hanya terdengar bunyi monitor yang steady namun rapuh. Anis, Ibu Lisa akhirnya berbicara lagi. Suaranya lebih berat. Kamu sudah mendengar penjelasan Dokter Arif. Ini bukan flu yang sembuh dalam seminggu. Ini adalah komitmen seumur hidup. Biaya obat, salep, perban itu bisa menghabiskan gajimu dalam sebulan. Belum lagi waktu dan tenaga. Kamu akan jarang keluar, jarang bersosialisasi. Apakah kamu siap untuk itu? Apakah kamu yakin ini bukan hanya impulsif karena kamu yang menemukannya? Pertanyaan itu menggantung di udara, berat dan penuh konsekuensi. Anis menarik napas dalam-dalam. Ia memandang Dava lagi. Bayi itu menggerakkan tangannya yang kecil dalam tidur, seperti mencari sesuatu atau seseorang. Bu Lisa, saya sendiri. Ibu dan bapak sudah tiada. Pacar? Tidak ada yang serius. Rumah saya sepi. Saya bangun, bekerja, pulang, tidur. Rutinitas itu hampa. Aku Anis. Suaranya lirih namun jernih. Tapi ketika saya memeluknya di gang itu, ketika saya membisikkan padanya untuk bertahan, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, saya merasa dibutuhkan. Benar-benar dibutuhkan. Bukan sebagai perawat, tapi sebagai seseorang. Ia menatap Ibu Lisa, air mata akhirnya menetes. Ya, saya takut. Sangat takut. Tapi ketakutan ditinggalkan sendirian lagi, bagi saya dan baginya, jauh lebih besar. Dia sudah dibuang sekali. Saya tidak akan menjadi orang kedua yang membuangnya. Saya mungkin tidak bisa memberinya kehidupan yang mewah, tapi saya bisa memberinya cinta. Saya bisa memberinya rumah. Saya bisa berjuang untuknya. Keputusan yang telah matang dalam hatinya kini diucapkan dengan lantang. Sebuah ikrar. Ibu Lisa memandangnya lama. Ia melihat bukan seorang gadis muda yang naif, tetapi seorang wanita dengan kekuatan yang luar biasa. Ia tidak melihat kecerobohan, tetapi keberanian. Akhirnya, ia menghela napas dan meletakkan tangannya di atas tangan Anis. Baiklah, sayang. Jika itu adalah keputusan hatimu, maka Ibu Lisa akan mendukungmu. Kita akan hadapi ini bersama. Saya akan bantu carikan informasi bantuan, dan kita bisa bicara pada Dokter Arif besok tentang proses perwalian sementara. Rasa lega yang luar biasa menyelimuti Anis. Terima kasih, Bu Lisa. Itu sangat berarti bagi saya. Tapi, tegur Ibu Lisa lagi, jarinya menunjuk ke arah Anis. Kamu pulang sekarang. Mandi, makan yang benar, dan tidur nyenyak. Besok adalah hari yang baru dan kamu membutuhkan semua kekuatan yang kamu punya. Untuk dia. Anis akhirnya mengangguk, menyerah. Ia berdiri, tubuhnya terasa pegal dan lelah sekali. Sebelum pergi, ia mendekat lagi ke box Dava. Dengan sangat hati-hati, ia menyentuh punggung tangan bayi itu, menghindari area yang sensitif. Tidur yang nyenyak. Dava, bisiknya. Suaranya penuh kasih sayang yang sudah melekat sangat dalam. Mama akan pulang sebentar. Tapi Mama janji akan kembali. Mama tidak akan meninggalkanmu. Selamanya. Dava, seolah mendengar janji suci itu, mengernyitkan dahinya yang kecil lalu kembali tertidur lelap. Anis berjalan meninggalkan ruangan itu dengan langkah berat namun pasti. Ia meninggalkan rumah sakit, tetapi ia tidak meninggalkan rasa khawatirnya. Ia membawa pulang sebuah tekad, sebuah nama, Dava, dan sebuah tanggung jawab besar yang dengan sukarela ia pikul. Rumahnya yang sepi tidak lagi terasa seperti sebuah tempat tinggal, tetapi sebuah kanvas kosong yang menunggu untuk diisi dengan tawa, tangis, dan perjuangan sebuah keluarga baru. Hari-hari berikutnya adalah sebuah blur kelelahan, kekhawatiran, dan cinta yang tak terbatas. Setelah melalui proses birokrasi yang dipercepat berkat bantuan Dokter Arif yang menulis surat rekomendasi kuat, Dava akhirnya diizinkan pulang ke rumah kontrakan Anis yang sederhana. Ruang tamu kecil yang sebelumnya hanya diisi sebuah sofa tua dan rak buku, kini dipenuhi oleh kotak-kotak berisi perlengkapan medis, perban kasa steril berbagai ukuran,
sarung tangan sekali pakai, botol-botol salep khusus, termometer digital, dan humidifier kecil untuk menjaga kelembaban udara. Hari pertama Dava di rumah adalah sebuah ujian nyata bagi Anis. Ia terbangun sebelum alarm berbunyi, didorong oleh insting baru yang menggelegak dalam dirinya. Dava, yang terbaring di box bayi sewaan di samping tempat tidurnya, sudah mulai rewel. Tangisnya lemah namun penuh rasa sakit. "SHHH, Mama di sini, sayang. Mama di sini," bisik Anis, segera mengambil posisi. Ia telah menyiapkan segala sesuatu semalam. Bak mandi plastik kecil berisi air hangat suam-suam kuku sudah menunggu di lantai kamar, dikelilingi oleh handuk-handuk lembut yang sudah dihangatkan. Dengan tangan yang dilatih namun masih gemetar karena emosi, Anis mulai membuka perban dan pakaian Dava. Setiap sentuhan harus sangat hati-hati. Kulit Dava yang seperti kaca yang retak terlihat perih bahkan hanya karena gesekan kain yang paling halus sekalipun. "Maaf, Nak, maaf," desis Anis setiap kali Dava mengeluarkan rengekan kesakitan. Matanya berkaca-kaca melihat betapa menderitanya anak kecil ini. Proses memandikannya adalah ritual yang memakan waktu dan penuh kehati-hatian. Ia harus menggunakan sabun khusus tanpa busa dan tanpa wewangian. Mengusapnya dengan sangat lembut menggunakan waslap katun terlembut. "Bagus, Dava, anak mama kuat." Ia terus membisikkan kata-kata penyemangat, baik untuk Dava maupun untuk dirinya sendiri. Setelah dimandikan, proses yang lebih menantang menunggu, mengoleskan salep khusus ke seluruh tubuhnya. Salep itu putih, kental, dan berharga sangat mahal. Anis harus menghitung setiap gram yang ia keluarkan dari tubuhnya. "Sedikit lagi, sayang. Ini akan membuat kulitmu merasa lebih baik," ujarnya, mencoba menenangkan Dava yang semakin rewel. Tiba-tiba, Dava menggeliat lebih kuat. Tangannya yang kecil secara tidak sengaja menyentuh lengan Anis yang terbuka. Sentuhan itu terasa seperti amplas kasar. Anis mengerang pelan, bukan karena sakit, tapi karena hatinya tercabik-cabik membayangkan betapa sakitnya perasaan sentuhan seperti itu di seluruh tubuh mungil Dava setiap saat. Setelah salep dioleskan, ia harus membalutnya kembali dengan perban kasa longgar untuk melindungi kulitnya dari gesekan dan infeksi. Baru setelah itu, Dava bisa dipakaikan popok dan baju longgar dari katun 100%. Seluruh proses itu memakan waktu hampir 2 jam. Anis berkeringat, punggungnya pegal. Tetapi ia merasa lega melihat Dava akhirnya terlihat lebih nyaman dan tertidur pulas di pelukannya. Namun, kelegaan itu cepat pudar ketika ia melihat ke meja. Di sana tergeletak beberapa bon pembelian dari apotik. Matinya terpaku pada angka-angka yang tercetak. 1 tiub salep khusus seharga setengah dari uang transportasinya selama sebulan. Perban kasa steril yang ia gunakan setiap hari harganya setara dengan makan siangnya selama seminggu. "Demi langit," bisiknya, rasa cemas finansial mulai menyelinap masuk. Teleponnya berdering. Itu adalah Ibu Lisa. "Anis, bagaimana hari pertamanya? Kami kuat?" tanya suara Ibu Lisa penuh keprihatinan. Anis menarik napas. "Lelah, Bu. Sangat lelah. Tapi dia akhirnya tertidur. Prosesnya lebih sulit dari yang saya bayangkan. Ingat, Anis, jangan sampai kamu yang kelelahan dan jatuh sakit. Kamu harus makan dan tidur yang cukup," nasihat Ibu Lisa. "Iya, Bu. Tapi Bu..." Suara Anis tertahan. "Biayanya? Saya baru saja melihat bon belanja. Salepnya sangat mahal." Ibu Lisa terdiam sejenak di seberang telepon. "Iya, sayang. Itu kenyataannya. Sudah saya bilang. Tapi kita akan cari jalan. Mungkin ada bantuan dari yayasan. Untuk sementara, kurangi pengeluaranmu yang lain. Makanlah di rumah, jangan jajan." Anis memandangi dapur kecilnya yang kosong. Ia sudah berencana untuk membeli beras dan lauk pauk hari ini. Tapi setelah melihat harga salep, niat itu menguap. "Jatah makan saya tidak masalah, Bu. Yang penting Dava dapat yang terbaik," jawab Anis dengan tegas, meski perutnya keroncongan. "Ibu Lisa, terima kasih. Terima kasih sudah mengingatkan dan mendukung saya. Sudah, jangan banyak bicara. Istirahatlah saat dia tidur. Besok adalah hari baru. Dan ingat, kamu tidak sendirian." Setelah menutup telepon,
Anis duduk di lantai di samping box Dava, memandangi bayi itu tidur. Perutnya keroncongan, tapi ia mengabaikannya. Ia mengambil apel yang sudah agak lembek dari kulkas dan memakannya pelan-pelan. Itu akan menjadi makan siangnya. Ini hanya sementara, Dava, bisiknya kepada bayi yang tidur. Mama akan cari cara. Mama janji. Yang penting kamu sehat dan tidak kesakitan. Dia memandangi tabung salep di atas meja, lalu kembali memandangi Dava. Sebuah pilihan jelas terpampang di depan matanya. Kenyang perutnya sendiri, atau kenyamanan dan kesehatan Dava. Tanpa ragu, pilihan itu sudah dibuat. Dia akan mengencangkan ikat pinggangnya, menjual apa yang bisa dijual, dan bekerja lebih keras. Untuk Dava, untuk anaknya. Awal perjuangan seorang ibu telah dimulai, dan Anis siap berperang dengan seluruh cinta dan pengorbanan yang dimilikinya. Minggu-minggu berlalu dengan ritme yang melelahkan namun penuh cinta. Rutinitas Anis kini berputar sepenuhnya di sekitar Dava. Pagi dimulai dengan ritual perawatan kulit yang memakan waktu 2 jam, diikuti dengan pemberian makan melalui botol khusus yang dirancang untuk bayi dengan kesulitan mengisap akibat kulit bibir yang kencang. Siang hari diisi dengan menjemur Dava sebentar di bawah sinar matahari pagi yang hangat, sesuai saran Dr. Arif, dengan sangat hati-hati dan hanya selama beberapa menit. Malam hari diakhiri dengan ritual mandi dan pengolesan salep yang sama melelahkannya. Namun, di balik kedamaian yang mulai terbangun, badai keuangan semakin menggelora. Kotak P3K di rumah Anis semakin menipis. Perban kasa, kapas steril, sarung tangan lateks, dan yang paling mengkhawatirkan, tiup salep khusus Dava yang putih dan kental itu, semuanya hampir habis. Suatu sore, setelah menidurkan Dava, Anis duduk di lantai ruang tamunya yang sepi. Dia mengeluarkan sebuah buku catatan kecil dan kalkulator. Dengan wajah yang semakin pucat, dia menjumlahkan semua pengeluaran untuk Dava dan membandingkannya dengan gajinya yang sudah diterima seminggu lalu. Angka di kalkulator berkedip-kedip, menatapnya dengan kejam. Bahkan dengan menghemat sampai hanya makan nasi dengan telur dan sayuran seadanya, uangnya tidak akan cukup untuk membeli semua kebutuhan Dava bulan depan, apalagi membayar sewa rumah dan tagihan listrik. Dinginnya keputusasaan mulai menjalar di tulangnya. Dia memandangi Dava yang tertidur pulas. Wajahnya yang masih merah dan bersisik tapi sudah terlihat lebih nyaman. Bagaimana mungkin dia bisa memberitahu Dr. Arif bahwa dia tidak mampu? Bagaimana mungkin dia membiarkan kulit Dava terbuka dan terinfeksi karena tidak ada salep? Matanya berputar-putar di ruangan yang sederhana itu, mencari sesuatu, apa saja, yang bisa ditukar dengan uang. Televisi tuanya mungkin bisa laku 100.000. Lemari pakaiannya, isinya hanya seragam dan beberapa baju kasual yang sudah kusam. Tidak ada yang bernilai. Lalu, pandangannya tertuju pada sebuah kotak kayu kecil di rak bukunya. Hatinya berhenti berdetak untuk sesaat. Itu adalah kotak tempatnya menyimpan satu-satunya harta berharga yang dimilikinya. Kalung emas dengan liontin berbentuk hati peninggalan almarhum ibunya. Bukan karena nilai emasnya yang tinggi, tidak sampai 5 gram, tapi karena nilai sentimentalnya yang tak ternilai. Itu adalah hadiah terakhir ibunya sebelum meninggal karena sakit kanker. Untuk anakku yang kuat, begitu bisik ibunya waktu itu. Dengan tangan gemetar, Anis mengambil kotak itu dan membukanya. Kalung itu berkilau lembut dalam cahaya sore. Air matanya langsung menetes, membasahi liontin hati itu. Seolah-olah dia mendengar kembali suara ibunya. "Tidak, ibu, maafkan saya," bisiknya sendirian, memeluk kotak itu ke dadanya. Dari boksnya, Dava mengaduh pelan dalam tidurnya, seperti merasakan kegelisahan, "Mama-nya." Anis segera menoleh, melihat wajah kecil yang penuh perjuangan itu. Dia melihat bekas-bekas retakan di kulit Dava yang mulai membaik berkat salep mahal itu. Dia melihat kedamaian dalam tidurnya. Sebuah pertarungan batin terjadi. Kenangan akan ibunya yang tersenyum lemah melawan bayangan Dava yang kesakitan karena kulitnya meradang dan terinfeksi. Cinta pada masa lalu melawan tanggung jawab pada masa depan. Dia menutup mata, mengambil napas dalam-dalam yang bergetar. Keesokan paginya, dengan mata yang masih bengkak karena menangis semalaman, Anis membungkus kalung itu dengan sapu tangan dan memasukkannya ke dalam tas. Dia mendandani Dava dengan sangat hati-hati dan membawanya ke rumah sakit untuk kontrol rutin. Di ruang pemeriksaan, setelah Dr. Arif selesai memeriksa Dava dan memberikan resep baru,
Anis berbicara dengan suara yang sedikit parau. "Dok, boleh saya tinggal sebentar? Ada yang ingin saya tanyakan tentang biaya." Dokter Arif mengangguk. "Duduk kembali. Ada masalah dengan biaya obat, Anis?" Anis mengangguk. Tidak bisa menatap mata dokter itu. Dari tasnya, dengan gemetar, dia mengeluarkan bungkusan sapu tangan dan membukanya. Kalung emas itu terbaring di sana. "Dok, saya tidak punya uang untuk membeli salep dan perban bulan ini. Apakah ini bisa ditukar dengan uang? Atau mungkin dokter tahu tempat yang bisa menerima ini?" Suaranya hampir seperti bisikan, penuh dengan rasa malu dan sedih yang dalam. Dokter Arif tertegun. Dia melihat kalung itu, lalu melihat wajah Anis yang dipenuhi beban dan pengorbanan. Hatinya tersayat. "Anis, itu kalung ibumu, bukan?" tanyanya pelan. Dia pernah melihat Anis memakainya di acara-acara khusus. Anis hanya bisa mengangguk. Air mata menetes deras sekarang, tidak bisa lagi dibendung. "Ibuku dulu bilang, jangan pernah jual ini. Tapi untuk Dava, untuk bayi itu." Ucapnya terisak. Dokter Arif berdiri, mendekati Anis dan meletakkan tangan di pundaknya. "Anis, kamu tidak harus melakukan ini. Kita bisa carikan bantuan. Sudah saya daftarkan Dava untuk..." "Tidak ada waktu, Dok," potong Anis. Suaranya sedikit lebih keras, penuh dengan keputusasaan. "Salepnya hampir habis. Perbannya tinggal sedikit. Saya tidak bisa menunggu bantuan yang belum pasti datang. Saya tidak bisa mengambil risiko melihat Dava sakit lagi. Tolong, Dok, tolong bantu saya." Dokter Arif melihat keteguhan di balik air mata Anis. Dia melihat seorang ibu yang rela mengorbankan harta paling berharganya untuk anaknya. Dia menghela napas panjang. Rasa hormat yang luar biasa membanjiri dirinya. "Baik," katanya akhirnya, suara serak. "Saya tahu ada pegadaian yang baik tidak jauh dari sini. Saya akan antar kamu. Dan untuk salep dan perbannya, saya akan pinjami kamu dulu dari stok rumah sakit. Kamu bisa bayar nanti setelah kamu dapat uangnya." Anis mengangkat wajahnya, campuran rasa lega dan sedih. "Terima kasih, Dok. Terima kasih banyak. Saya akan bekerja lembur untuk membayarnya. Saya janji." Dia memandang sekali lagi kalung emas di tangannya sebelum membungkusnya kembali. Dia membisikkan sesuatu yang hanya bisa didengarnya sendiri. "Maafkan aku, Ibu. Aku yakin Ibu mengerti. Ibu pasti akan melakukan hal yang sama untuk cucumu." Dia menatap Dava yang sedang diperiksa oleh suster lain. Pengorbanan pertamanya terasa pedih, seperti kehilangan sebuah bagian dari dirinya sendiri. Tapi ketika Dava menoleh dan matanya yang cerah menemukan Anis, lalu memberinya senyuman kecil pertama, sebuah senyuman yang menyentuh hati, Anis tahu. Dia tahu dengan pasti bahwa tidak ada pengorbanan yang terlalu besar untuk senyuman itu. Hari-hari setelah menggadaikan kalung emas peninggalan ibunya terasa seperti berjalan melalui kabut bagi Anis. Rasa kehilangan yang mendalam bercampur dengan kelegaan, karena bisa membeli persediaan salep dan perban untuk beberapa minggu ke depan. Namun, beban itu tetap terasa menggelayuti pundaknya. Setiap kali dia mengoleskan salep yang mahal itu ke kulit Dava, dia teringat pada liontin hati kecil yang kini tergeletak di balik konter pegadaian. Suatu pagi, di ruang ganti perawat, suasana terasa agak berbeda. Biasanya riuh dengan obrolan tentang pasien dan rencana setelah shift. Pagi itu justru terasa hening ketika Anis masuk. Beberapa rekan meliriknya dengan ekspresi yang tidak biasa, lalu cepat-cepat mengalihkan pandangan. Anis merasa dadanya sesak. Apakah mereka membicarakan dia? Apakah mereka berpikir dia ceroboh karena mengambil tanggung jawab terlalu besar? Atau lebih buruk, apakah mereka menganggapnya tidak profesional? Dia mencoba tersenyum lemah dan mengambil seragamnya dari lokernya. Saat dia hendak menutup pintu loker, Ibu Lisa menghampirinya. Wajah seniornya itu tidak seperti biasa, biasanya tegas dan bersemangat, kini terlihat haru. "Anis, sayang, nanti setelah apel pagi, tolong singgah sebentar di ruang perawat kepala. Ada yang perlu dibicarakan," ujar Ibu Lisa, meletakkan tangan hangatnya di lengan Anis. Anis merasa jantungnya berdetak kencang. "Ada apa, Bu?"
Apakah ada keluhan? Soal saya yang sering izin karena Dava? Tanyanya cemas. Ibu Lisa hanya menggeleng, memberinya senyuman misterius. Tenang, bukan sesuatu yang buruk. Sekarang, selesaikan persiapanmu. Sepanjang apel pagi, Anis tidak bisa berkonsentrasi. Pikirannya melayang kepada berbagai kemungkinan buruk. Apakah dia akan diberi sanksi? Ditegur secara resmi? Atau bahkan, Tuhan melarang, diberhentikan? Begitu apel selesai, dengan langkah gontai, Anis berjalan menuju ruang perawat kepala. Dia mengetuk pintu dengan lembut. Masuk, terdengar suara dari dalam. Dia membuka pintu dan terkejut. Ruangan itu tidak hanya diisi oleh perawat kepala, Bu Endang, tetapi juga oleh Dr. Arif, Ibu Lisa, dan sekitar 10 rekan perawat lainnya yang berdiri membentuk setengah lingkaran. Mereka semua tersenyum. Di atas meja Bu Endang, tergeletak sebuah amplop coklat tebal dan beberapa kardus berisi perlengkapan medis, sarung tangan, perban kasa, dan bahkan beberapa tiup salep khusus yang sama persis dengan yang digunakan Dava. Anis hanya bisa terpana, mulutnya terbuka sedikit. Bu Endang berdiri, wajahnya yang biasanya keras kini berlinang air mata. Anis, kemari, nak. Dengan langkah tidak pasti, Anis mendekat. Semua kami di sini, kata Bu Endang. Suaranya bergetar penuh emosi. Telah melihat perjuanganmu. Kami melihat bagaimana kamu mengorbankan segalanya untuk bayi kecil itu. Kami melihat bagaimana kamu bekerja tanpa keluh kesah, dan masih tersenyum meski kami tahu beban yang kamu pikul. Dia mengambil amplop tebal itu dan menyodorkannya kepada Anis. Ini adalah sedikit sumbangan dari kami semua, dokter, perawat, bahkan petugas kebersihan, yang tergerak oleh ceritamu. Ini mungkin tidak banyak, tapi semoga bisa meringankan bebannya. Dr. Arif menambahkan, suaranya hangat. Dan untuk kebutuhan medis Dava, kami sudah koordinasi dengan bagian farmasi. Kami akan mengalokasikan sebagian dari sampel obat dan perlengkapan yang kami terima untuk Dava. Jadi, kamu tidak perlu lagi membeli perban dan salep dengan kuantiti kecil dengan harga eceran yang lebih mahal. Seorang perawat muda, Maya, yang biasanya pemalu, maju selangkah. Bu Anis, saya juga yatim. Ibu saya berjuang sendiri membesarkan saya. Melihat ibu seperti melihat ibu saya dulu. Saya tidak punya banyak, tapi saya ingin membantu. Dia menyodorkan sebungkus popok bayi khusus untuk kulit sensitif. Anis tidak bisa menahan air matanya lagi. Dia terisak, tubuhnya gemetar. Dia memandangi wajah-wajah penuh kasih di sekelilingnya. Orang-orang yang selama ini dia anggap hanya sebagai rekan kerja, kini berdiri sebagai keluarga. Saya tidak tahu harus berkata apa, ucapnya. Suara tertahan oleh isakannya. Terima kasih banyak. Ini sangat berarti. Saya sudah hampir putus asa, tapi dia tidak bisa melanjutkan, terlalu terharu. Ibu Lisa mendekat dan memeluknya erat. Kami selalu di sini untukmu, nak. Kamu tidak sendirian dalam pertarungan ini. Kamu adalah bagian dari kami, dan Dava juga sekarang adalah bagian dari keluarga besar rumah sakit ini. Seorang perawat lain, Bang Anton, yang dikenal sebagai yang paling cerewet, berseru dengan mata berkaca-kaca. Iya, Nis. Besok-besok kalau butuh jaga malam, bilang saja. Anak saya yang besar sudah SMP, bisa dititipin suami. Saya bisa gantikan jadwalmu. Tawa dan tangis haru mengisi ruangan. Anis merasa beban yang selama ini dipikulnya sendirian seolah terangkat sebagian. Dia bukan lagi seorang diri. Ada sebuah jaring pengaman yang kuat, terbuat dari solidaritas dan cinta sesama, yang sekarang menopangnya. Dia memeluk erat amplop dan kotak-kotak perlengkapan itu. Saya janji akan menggunakan semua ini dengan baik. Dan suatu hari nanti, ketika Dava sudah besar dan sehat, saya akan membayar kebaikan semua kembali. Bu Endang menggeleng, tersenyum. Kebaikan tidak perlu dibayar, Anis. Itu diteruskan. Suatu hari, kamu akan membantu orang lain yang membutuhkan, seperti kami membantumu hari ini. Itulah cara membayarnya. Pulang dari shift itu, langkah Anis terasa lebih ringan. Dia membawa pulang bukan hanya bantuan materi, tetapi sesuatu yang jauh lebih berharga,
harapan dan keyakinan bahwa kebaikan masih ada di dunia ini. Dia masuk rumah dan langsung mendekati Dava yang sedang terbangun di boksnya. "Dengar itu, nak?" bisiknya sambil mengangkat Dava dan memeluknya erat. "Kita punya banyak sekali malaikat yang menjaga kita. Kamu tidak sendiri lagi, Dava. Dan Mama juga tidak." Dukungan dari rekan-rekan di rumah sakit bagai oase di gurun pasir bagi Anis. Namun, oasis itu ternyata dikelilingi oleh gurun yang luas dan pen dengan angin gurun yang membawa bisikan-bisikan tajam. Dunia di luar tembok rumah sakit tidak selalu sepenuhnya memahami atau mendukung pilihannya. Suatu minggu pagi, Anis memutuskan untuk membawa Dava berjalan-jalan sebentar di sekitar kompleks perumahannya. Dia ingin Dava merasakan udara segar dan melihat sesuatu selain 4 dinding rumah. Dengan sangat hati-hati, dia mendudukan Dava di kereta dorong bayi bekas yang dibelikannya dengan harga murah, memastikan payung kereta dorong melindungi Dava dari sinar matahari langsung. Dia membungkus Dava dengan pakaian katun longgar dan topi lebar. Baru beberapa langkah dari rumah, dia bertemu dengan Ibu Sinta, tetangga di ujung gang yang terkenal banyak bicara. Matanya langsung membelalak melihat Dava. "Loh, Anis, ini bayi siapa? Kok belum pernah lihat?" tanya Ibu Sinta dengan nada berlebihan, mendekat tanpa diundang untuk melihat lebih jelas. Anis tersenyum nervous. "Ini anak saya, Bu. Namanya Dava." "Anak kamu?" Ibu Sinta menyeringai. "Tidak percaya. Kamu kan belum nikah, Nis? Jangan-jangan." Dia menurunkan suaranya, meski masih terdengar jelas. "Diam-diam melahirkan? Atau ini anak siapa yang kamu pungut?" Anis menarik napas dalam. "Iya, Bu. Saya mengadopsinya. Dia anak yatim dan membutuhkan perawatan khusus." Ibu Sinta sudah mengabaikan penjelasannya. Matanya terpaku pada kulit Dava yang terlihat dari balik pakaiannya, yang masih merah dan bersisik halus meski sudah jauh membaik. "Astaga, kulitnya kenapa itu? Itu bukan penyakit menular, kan?" tanyanya dengan suara keras, sambil mundur selangkah secara tidak sopan. Wajahnya menunjukkan ekspresi jijik dan takut. Anis merasa ditampar. Dia mengeratkan genggamannya pada pegangan kereta dorong. "Tidak, Bu. Ini penyakit genetik langka. Sama sekali tidak menular." "Ah, ya sudah. Hati-hati saja, Nis. Jangan-jangan nular. Kasihan juga kamu. Dapat anak sakit-sakitan. Beban hidup saja sudah berat." Celetuk Ibu Sinta sambil berbalik dan pergi, meninggalkan Anis dengan luka yang dalam. Pulang ke rumah, hati Anis terasa berat. Itu adalah pertama kalinya dia menghadapi penolakan langsung. Rasa malu dan marah bergolak dalam dirinya. Konflik tidak berhenti di sana. Beberapa hari kemudian, telepon dari seorang bibinya yang tinggal di Bogor membuatnya semakin sedih. "Anis, ini Bibiani. Saya dengar dari orang kamu punya bayi sekarang, yang sakit-sakitan, itu benar?" Suara di telepon terdengar tidak sabar. "Iya, Bibi. Namanya Dava. Dia memang butuh perawatan khusus," jawab Anis berhati-hati. "Anis, kamu ini pikiran apa? Kamu sendiri saja hidupnya pas-pasan. Kerja sebagai perawat itu capek. Dapatnya tidak seberapa. Sekarang mau membebani diri dengan anak orang lain yang sakit? Itu bukan tanggung jawabmu," hardik Bibiani. "Tapi, Bibi." "Tapi apa? Kamu mau tidak menikah karena harus merawat anak itu? Siapa laki-laki yang mau dekat-dekat kalau kamu sudah ada bagage seperti itu? Listen to your Bibi. Serahkan saja anak itu ke panti asuhan atau rumah sakit. Itu bukan urusanmu." Air mata Anis menetes. Tekanan dari keluarga sendiri terasa lebih menyakitkan. "Dia bukan anak itu, Bibi. Dia anak saya. Dan saya tidak peduli apakah nanti ada yang mau saya atau tidak. Yang penting Dava baik-baik saja." "Kamu keras kepala sekali. Sama seperti ibumu dulu. Nanti ketika kamu kelelahan dan jatuh miskin, jangan menangis pada Bibi," kata Bibiani dengan nada marah sebelum menutup telepon dengan kasar. Anis meletakkan teleponnya. Dia merangkul bantal dan menangis. Kata-kata bibinya dan tetangganya seperti pisau yang mengoyak-oyak hatinya.
Keraguan yang selama ini berusaha dia pendam mulai menguasai pikirannya. Apakah dia memang egois? Apakah dia memang tidak memikirkan masa depannya sendiri? Dia berjalan ke kamar tempat Dava sedang tertidur. Dia memandangi wajah polos itu, yang bahkan dalam tidur terlihat seperti sedang berjuang. "Apakah Mama salah, Dava?" bisiknya. Suara bergetar. "Apakah seharusnya Mama menyerahkanmu agar kamu dirawat oleh orang yang lebih mampu?" Seolah mendengar bisikan hati bundanya, Dava mengernyitkan dahinya yang kecil, lalu mengeluarkan suara mengadu yang lembut. Tangannya yang mungil bergerak-gerak, mencari sesuatu. Tanpa sadar, Anis mengulurkan jarinya. Dava langsung menggenggam jari itu dengan kuat, erat, seolah tidak ingin melepaskannya. Dan kemudian, sebuah keajaiban kecil terjadi. Dava tersenyum. Senyuman kecil yang tulus dan polos, mengarah pada Anis. Pada detik itu, semua bisikan setan, semua keraguan, semua kata-kata pedas, seolah menguap di telan cahaya senyuman kecil itu. Anis menarik napas dalam-dalam, mengusap air matanya. Dia membelai punggung tangan Dava dengan lembut. "Tidak," bisiknya, kini dengan suara yang lebih tegas. "Mama tidak salah. Mereka mungkin tidak mengerti, Nak. Mereka tidak melihat bagaimana kamu berjuang. Mereka tidak merasakan betapa berharganya kamu." Dia membungkuk dan mencium kening Dava. "Kamu adalah anugerah terbesar Mama. Dan Mama akan terus berjuang untukmu, tidak peduli apa kata orang." Dia berdiri, bahunya yang tadi lunglai kini tegak kembali. Pandangan sinis tetangga dan nasihat keras keluarga mungkin akan selalu ada. Tapi Anis memilih untuk tidak mendengarnya lagi. Dia memilih untuk mendengarkan suara hatinya. Suara yang berbicara tentang cinta, tentang pengorbanan, dan tentang seorang bayi yang menggenggam jarinya seolah menggenggam seluruh dunianya. Perlahan-lahan, dia belajar bahwa untuk melindungi cahaya dalam dirinya dan Dava, dia harus membangun tembok yang kokoh terhadap dunia luar. Sebuah tembok yang terbuat dari keyakinan dan cinta yang tak tergoyahkan. Keyakinan Anis untuk mengadopsi Dava secara sah bukan hanya sekadar keinginan, tetapi telah menjadi sebuah tekad yang membara. Namun, dia cepat menyadari bahwa niat tulusnya harus berhadapan dengan mesin birokrasi yang dingin, lambat, dan penuh dengan kerumitan. Cinta saja tidak cukup. Dia membutuhkan tumpukan dokumen, stempel, dan persetujuan dari orang-orang yang hanya melihat Dava sebagai sebuah berkas kasus. Pertemuan pertama dengan pekerja sosial, Ibu Dewi, terjadi di sebuah ruang pertemuan kecil di dinas sosial. Wanita berusia sekitar 50 tahun dengan kacamata berlensa tebal dan ekspresi yang sulit dibaca itu duduk di seberang Anis, meneliti berkas-berkas yang dibawa Anis. Jadi, Ibu Anis, usia 33 tahun, lajang, bekerja sebagai perawat, dan ingin mengadopsi seorang anak dengan kondisi khusus. Ucap Ibu Dewi tanpa menatap, jarinya menelusuri satu persatu dokumen. "Iya, Bu. Namanya Dava," sahut Anis, berusaha menambahkan unsur kemanusiaan dalam proses yang terasa sangat administratif ini. Ibu Dewi akhirnya mengangkat pandangannya. Matanya menyoroti Anis dengan tajam. Ibu menyadari bahwa mengadopsi seorang anak, apalagi dengan kebutuhan khusus seperti Dava, adalah komitmen seumur hidup, secara finansial, emosional, dan fisik. "Sepenuhnya, Bu," jawab Anis tegas. Status ibu yang lajang ini seringkali menjadi pertimbangan. Lembaga biasanya lebih memprioritaskan keluarga utuh. "Apakah ibu memiliki dukungan sistem dari keluarga?" tanyanya lagi, nada suaranya datar. Anis teringat percakapan tidak menyenangkan dengan Bibi Yani. "Keluarga inti saya sudah tidak ada, Bu. Tapi saya memiliki dukungan yang sangat kuat dari tempat kerja saya. Rekan-rekan dan atasan saya sangat mendukung." Ibu Dewi hanya membuat catatan kecil, tanpa ekspresi. Tempat kerja bukanlah keluarga, Ibu Anis. Mereka bisa berubah pikiran. Dan yang paling penting, secara finansial, dengan biaya pengobatan Dava yang sangat tinggi, apakah ibu yakin mampu? Gaji seorang perawat bukanlah gaji yang besar. Anis merasa ditantang. Dia ingin berteriak bahwa dia sudah menjual kalung emas ibunya, bahwa dia rela makan sekali sehari, bahwa dia akan melakukan apa saja. Tapi dia tahu itu bukan jawaban yang dicari oleh seorang pekerja sosial. "Saya telah membuat perencanaan keuangan yang matang, Bu.
Saya juga sedang mencari bantuan dari yayasan-yayasan penyakit langka. Dan seperti yang saya katakan, tempat kerja saya juga membantu. Pertemuan itu berlangsung hampir 2 jam dengan berbagai pertanyaan menguji, dari motivasi Anis hingga rencana pengasuhan jangka panjang. Anis keluar dari ruangan itu dengan kepala pusing dan perasaan hancur. Rasanya seperti dia harus membuktikan bahwa dia layak menjadi seorang ibu, sebuah hal yang tidak pernah dipertanyakan pada orang tua kandung. Beberapa minggu kemudian, Ibu Dewi melakukan kunjungan rumah. Anis telah membersihkan rumah kecilnya sampai berkilat, menyiapkan semua dokumen Dava dengan rapi, dan memastikan Dava dalam kondisi terbaiknya. Ibu Dewi berjalan mengamati setiap sudut rumah, membuka lemari es yang isinya sederhana, memeriksa kamar mandi, dan mengamati kamar tidur Anis yang berbagi dengan box Dava. Rumahnya cukup kecil untuk 2 orang, ya? Komentarnya sambil mencatat. Tapi kami tidak kekurangan, Bu. Penuh cinta, jawab Anis, berusaha tersenyum. Saat Ibu Dewi melihat langsung kondisi Dava, untuk pertama kalinya, ekspresi datarnya pecah. Dia terlihat terkejut dan sedikit terhenyak. Dia mengamati ritual Anis memakaikan salep pada Dava dengan penuh kehati-hatian dan kasih sayang. Ini harus ibu lakukan setiap hari, tanyanya. Suaranya sedikit berubah. Setiap hari, Bu. 2 kali, bahkan kadang lebih jika dia merasa gatal, jawab Anis sambil membelai kepala Dava. Dava, yang biasanya cemas dengan orang asing, justru tenang di dekat Anis. Dia bahkan mengeluarkan senyuman kecil pada Ibu Dewi. Ibu Dewi terdiam lama, memandangi interaksi itu. Sesuatu yang keras dalam dirinya meleleh. Terus terang, Ibu Anis, katanya akhirnya, suaranya lebih lembut. Dalam laporan saya, banyak hal yang tidak menguntungkan ibu. Status lajang, pendapatan yang terbatas, beban penyakit yang berat. Secara teori, ini adalah calon orang tua asuh yang berisiko tinggi. Anis menunduk. Hancur. Ini dia, penolakan formal. Tapi, lanjut Ibu Dewi, membuat Anis mengangkat kepalanya. Dalam 10 tahun saya menjadi pekerja sosial, saya jarang melihat ikatan yang begitu kuat dan tulus antara calon orang tua dan anak. Ibu tidak melihat Dava sebagai beban atau proyek amal. Ibu melihatnya sebagai anak ibu sendiri. Itu terlihat sangat jelas. Dia menutup buku catatannya. Saya tidak bisa menjanjikan apa-apa. Keputusan akhir ada di atas saya. Tapi dalam laporan saya akan merekomendasikan untuk memberikan Ibu Anis kesempatan. Karena seorang anak tidak hanya membutuhkan makanan dan tempat tinggal. Mereka membutuhkan cinta. Dan Dava sudah memilikinya dalam jumlah berlimpah dari ibu. Air mata kebahagiaan mengalir di pipi Anis. Terima kasih, Bu Dewi. Terima kasih banyak. Jangan berterima kasih dulu. Prosesnya masih panjang. Masih harus ke pengadilan, mengurus akta kelahiran, dan banyak lagi. Tapi ini awal yang baik. Setelah Ibu Dewi pergi, Anis memeluk Dava erat-erat. Perjuangannya belum selesai, tetapi sebuah penghalang besar telah dilewati. Dia menyadari bahwa proses birokrasi yang dingin ini justru menguatkannya. Setiap formulir yang diisi, setiap pertanyaan yang dijawab, setiap tatapan skeptis yang dihadapi, semakin mengokohkan keyakinannya bahwa dia memang ingin menjadi ibu bagi Dava, secara hukum dan hati. Ini bukan lagi tentang menyelamatkan seorang bayi, tetapi tentang meresmikan sebuah ikatan yang sudah terajut begitu kuat, sebuah keluarga yang dibangun bukan dari darah, tetapi dari pilihan dan cinta yang paling berani. Keseimbangan baru yang rapuh yang berhasil dibangun Anis, antara merawat Dava dan bekerja mulai goyah. Rutinitasnya adalah sebuah pertunjukan sirkus yang melelahkan. Bangun sebelum fajar untuk merawat Dava, bergegas ke rumah sakit untuk shift pagi, pulang sebentar di jam istirahat jika memungkinkan, yang seringkali tidak, kembali bekerja, lalu pulang dengan tenaga yang terkuras habis untuk merawat Dava lagi hingga larut malam. Seringkali, dia tertidur di samping box Dava, masih mengenakan seragamnya. Kelelahan itu mulai terlihat. Lingkaran hitam di bawah matanya semakin dalam, dan konsentrasinya kadang-kadang buyar. Dia masih melakukan tugasnya dengan baik, naluri perawatnya terlalu kuat untuk melakukan kesalahan, tetapi energi dan keceriaan yang dulu menjadi ciri khasnya telah memudar. Suatu hari, dia harus menerima telepon dari penitipan bayi sementara yang dia gunakan. Seorang ibu rumah tangga di dekat rumahnya,
bahwa Dava demam tinggi. Tanpa pikir panjang, dia meminta izin kepada supervisor shift-nya, Pak Ronald, untuk pulang lebih awal. Pak Ronald, seorang pria tegas yang lebih mementingkan produktivitas daripada sentimen personal, menghela napas kesal. Ini sudah yang ketiga kalinya bulan ini, Anis. Kamu tahu kita sedang kekurangan staf. Kamu meninggalkan tugasmu, beban kerja yang lain bertambah. Maaf, Pak, tapi anak saya sakit parah. Dia tidak bisa. Semua orang punya masalah, Anis. Potong Pak Ronald, suaranya meninggi. Tapi kita punya tanggung jawab di sini. Pasien di sini juga butuh kita. Kamu harus bisa memisahkan urusan pribadi dan profesional. Anis ingin berteriak bahwa Dava adalah urusan profesionalnya, bahwa merawatnya adalah panggilan jiwanya yang setara dengan menjadi perawat. Tapi dia hanya menunduk. Saya mengerti, Pak, tapi tolong, hanya kali ini saja. Pak Ronald menggeleng, akhirnya mengangguk dengan enggan. Pergilah, tapi ini harus yang terakhir kalinya. Insiden itu menjadi pembuka bagi sebuah pertemuan resmi beberapa hari kemudian. Anis dipanggil ke ruangan Pak Ronald. Di sana sudah duduk manajer sumber daya manusia, Ibu Fitri. Silakan duduk, Anis, kata Ibu Fitri dengan sopan namun dingin. Anis duduk, hatinya berdebar kencang. Dia bisa merasakan ini bukanlah pertemuan yang baik. Anis, kami sangat menghargai dedikasi kamu selama ini. Kamu adalah perawat yang kompeten, mulai Ibu Fitri. Namun, belakangan ini, performamu mulai menurun. Kamu sering izin, sering terlihat kelelahan, dan laporan-laporanmu beberapa kali terlambat. Pak Ronald menambahkan, ini berdampak pada tim, Anis. Yang lain harus menutupi shift MU. Itu tidak adil bagi mereka. Anis merasa dunia berputar. Saya minta maaf. Saya sedang melalui masa yang sulit. Anak saya. Kami tahu tentang situasi kamu, Anis. Setelah Ibu Fitri, masih dengan nada yang sama. Dan kami mengagumi apa yang kamu lakukan. Tapi rumah sakit ini adalah sebuah institusi. Kami memiliki standar operasional dan kewajiban terhadap pasien. Urusan pribadi tidak boleh mengganggu tanggung jawab profesional. Kata-kata, urusan pribadi, terasa seperti pisau. Apakah Dava hanya sebuah urusan pribadi? Apa yang ibu sarankan? Tanya Anis, suaranya kecil. Kami menawarkan kamu beberapa opsi, jelas Ibu Fitri. Pertama, kamu bisa mengambil cuti tanpa bayar sampai situasi pribadimu lebih stabil. Atau, kamu bisa mempertimbangkan untuk mengurangi jam kerja menjadi paruh waktu. Anis merasa pukulan itu lebih keras dari yang lain. Mengurangi jam kerja berarti mengurangi gaji. Gaji yang sudah pas-pasan untuk menutupi kebutuhan dasar dan biaya Dava. Tetapi, saya tidak bisa, Bu. Saya butuh gaji penuh. Biaya pengobatan anak saya sangat tinggi. Protes Anis, desperation terdengar dalam suaranya. Pak Ronald mendesah. Kami tidak bisa mengistimewakan satu karyawan, Anis. Aturan berlaku untuk semua. Kamu harus memilih, fokus pada pekerjaanmu di sini, atau fokus pada urusan pribadimu. Anis terduduk diam, perasaan terjepit yang luar biasa menyergapnya. Di satu sisi, dia mencintai pekerjaannya. Itu adalah panggilan jiwanya. Di sisi lain, dia mencintai Dava lebih dari apapun. Melepaskan pekerjaan berarti mengkhianati pasiennya. Tetapi mengurangi jam kerja atau cuti berarti mengkhianati Dava dan kemampuannya untuk membiayai pengobatannya. Saya butuh waktu untuk berpikir, katanya akhirnya, suara hampir tidak terdengar. Kami beri kamu waktu seminggu, kata Ibu Fitri sambil berdiri, menandakan pertemuan telah usai. Anis berjalan keluar dari ruangan itu dengan langkah gontai. Dia merasa terhukum karena mencoba melakukan hal yang benar. Dia masuk ke ruang ganti dan duduk di bangku. Kepalanya tertunduk di antara kedua tangannya. Air mata kelelahan dan frustrasi mulai menetes. Ibu Lisa masuk dan segera melihat keadaan Anis. Anis? Ada apa, sayang? Dengan suara tersendat-sendat, Anis menceritakan semua yang terjadi. Ibu Lisa mendengarkan dengan wajah semakin masam. Mereka tidak bisa melakukan itu.
Itu tidak adil. Tapi mereka benar, Bu Lisa, bisik Anis. Saya memang sering izin. Saya memang tidak sepenuhnya fokus. Beban teman-teman saya bertambah. Izin untuk merawat anak yang sakit itu adalah hak, Anis, bukan sebuah kemewahan. Bantah Ibu Lisa dengan semangat. Kamu tidak bersenang-senang di rumah. Kamu merawat seorang anak yang membutuhkan. Tapi aturan kadang perlu dilawan dengan kemanusiaan, tegas Ibu Lisa. Kamu tunggu di sini. Dengan langkah cepat, Ibu Lisa pergi. Sekitar 20 menit kemudian, dia kembali dengan wajah sedikit lebih cerah. Saya sudah bicara dengan Dr. Arif. Dia setuju untuk ikut campur. Besok, dia dan saya akan menemui manajer dan Pak Ronald. Kami akan mengajukan proposal bahwa kamu bisa bekerja shift malam yang lebih tenang, atau shift fleksibel di mana kamu bisa mengerjakan sebagian laporan di rumah. Dr. Arif akan menekankan bahwa keahlianmu sangat berharga dan kepergianmu akan menjadi kerugian besar bagi rumah sakit. Anis memandang Ibu Lisa, harapan kecil mulai menyala lagi di hatinya. Benarkah? Tapi, apakah itu akan berhasil? Kita harus berusaha. Nak, kamu tidak boleh menyerah. Untuk Dava. Ibu Lisa memeluknya. Sekarang, pulanglah. Urus Dava. Biar Ibu Lisa yang urus yang ini. Malam itu, sambil memandikan Dava, Anis bercerita padanya tentang hari yang sulit. Dava, seolah mengerti, mendekatkan kepalanya ke pipi Anis, memberinya pelukan kecil. Kamu lihat, Nak, Mama punya malaikat yang membantu Mama di rumah sakit juga. Ibu Lisa, Dr. Arif, mereka semua berjuang untuk kita. Jadi, kita harus terus berjuang juga, ya. Konflik dengan atasan adalah pertempuran baru dalam perangnya. Tapi Anis menyadari sesuatu. Dia tidak sendirian. Dia memiliki sebuah tim, sebuah keluarga yang dipilih, yang siap membelanya. Itu memberinya kekuatan untuk bangkit dan bersiap untuk pertempuran besok. Kemenangan kecil dalam negosiasi shift kerja terasa pahit. Anis berhasil mempertahankan jam kerja penuhnya, tetapi dengan jadwal yang diubah menjadi shift malam yang lebih tenang. Itu berarti dia harus meninggalkan Dava yang tertidur dengan seorang pengasuh bayaran rendah yang bisa dia temukan, dan hidup dalam ritme sirkadian yang terbalik. Kelelahannya berlipat ganda, tetapi setidaknya gajinya tetap utuh. Untuk sementara, biaya pengobatan Dava adalah raksasa yang terus membesar, selalu lapar, dan tidak pernah puas. Bantuan dari rekan-rekan kerja, sebesar dan sepenuh hati apapun, akhirnya habis terkuras. Tabungannya yang sudah tipis benar-benar kering. Bonbon dari apotik dan toko perlengkapan medis mulai menumpuk di laci meja kecilnya, masing-masing dengan angka yang membuatnya pusing. Suatu malam, setelah menidurkan Dava, Anis duduk di lantai dengan kalkulator dan tumpukan bon itu. Dia menjumlahkannya lagi dan lagi, berharap ada kesalahan matematika. Tapi tidak. Angka terakhir yang berkedip di layar kalkulator jauh melampaui gajinya bulan ini. Bahkan sebelum dipotong kebutuhan pokok seperti sewa, listrik, dan air. Dia memandang Dava yang tertidur pulas. Bayi itu tampak lebih nyaman. Kulitnya menunjukkan perbaikan yang signifikan berkat salep mahal itu. Tapi perbaikan itu harus dibayar tunai, dan Anis sudah kehabisan uang tunai. Keesokan harinya, dia memberanikan diri mendatangi Dr. Arif. Dok, saya ada yang ingin dibicarakan. Mulutnya gugup. Dr. Arif mengangkat pandangannya dari berkas pasien. Tentang apa, Anis? Dava baik-baik saja. Dava baik, Dok. Itu masalahnya. Dia membaik karena obat-obatan itu. Tapi saya tidak mampu lagi membelinya. Suara Anis pecah. Apakah ada alternatif yang lebih murah? Salep generik mungkin. Dr. Arif menghela napas berat. Wajahnya berkerut penuh simpati. Anis, sayang, saya sudah menggunakan yang paling efektif dan termurah untuk kondisinya. Salep generik untuk kulit sensitif biasa tidak akan cukup. Itu seperti memberi parasetamol untuk kanker. Bahkan bisa memperburuk karena mengandung parfum atau alkohol. Anis menunduk. Putus asa. Saya tidak tahu harus bagaimana lagi. Dok,
Saya sudah jual semua yang bisa dijual. Dia tidak menyebutkan kalung ibunya, tapi rasanya seperti luka yang terbuka lagi. Bantuan dari Yayasan Penyakit Langka itu masih proses, Anis. Mereka sangat ketat dan lambat. Tapi jangan menyerah, kata Dr. Arif, mencoba menghibur. Tapi Anis sudah tidak mendengar. Pikirannya sudah melayang pada opsi yang selama ini dia hindari. Iklan-iklan yang dia lihat di internet dan tempel di pinggir jalan. Pinjam uang tunai cepat, tanpa agunan. Proses 5 menit. Dia tahu itu berbahaya. Dia pernah mendengar cerita horor tentang bunga yang membengkak dan ancaman debt collector. Tapi dia terjepit. Pilihan antara hutang yang menakutkan dan melihat Dava menderita karena tidak mendapat pengobatan adalah pilihan yang tidak mungkin. Malam itu, di depan laptop bututnya, dengan Dava tertidur di pangkuannya, jarinya gemetar membuka website salah satu pinjaman online tersebut. Formulirnya terlihat sederhana. Nama, alamat, nomor KTP, nomor HP, dan informasi gaji. Dia mengisi semuanya dengan perasaan mual. Tombol, ajukan sekarang, terpampang di layar, seperti pintu neraka yang terbuka. Dia memandang Dava. Bayi itu mengedip-ngedipkan matanya, lalu tersenyum padanya, senyuman tanpa beban yang polos. Itu untukmu, nak, bisiknya, suara bergetar. Mama akan lakukan apa saja. Dia menekan tombol itu. Hanya dalam hitungan menit, teleponnya berdering. Suara wanita yang terlalu bersemangat di seberang sana mengucapkan selamat karena aplikasinya disetujui. Mereka mentransfer sejumlah uang, jauh lebih kecil dari yang diiklankan, tetapi masih cukup untuk menutupi kebutuhan Dava selama 2 bulan ke rekeningnya. Anis merasa lega sesaat, tapi kemudian, email masuk dengan rincian pinjaman. Bunga per bulannya membuatnya tercekik. Dia menghitung cepat. Jika dia tidak bisa melunasi tepat waktu, bunganya akan berbunga. Itu adalah jerat. Keesokan paginya, dia membeli semua persediaan yang dibutuhkan Dava. Tapi kegembiraan melihat persediaan penuh itu diwarnai oleh bayang-bayang hutang yang sekarang menghantuinya. Beberapa hari kemudian, Ibu Lisa mencurigai sesuatu. Dia melihat mata Anis yang semakin sayu dan lingkar hitam yang semakin dalam, bukan hanya karena kelelahan, tetapi karena kekhawatiran. Anis, tegur Ibu Lisa saat mereka berdua sedang istirahat. Kamu baik-baik saja? Kamu terlihat sangat tegang. Anis mencoba tersenyum. Baik, Bu. Hanya kurang tidur. Itu bukan hanya kurang tidur. Itu wajah orang yang punya beban berat. Apakah ada masalah dengan uang? Katakan pada Ibu Lisa yang sebenarnya. Dibelai oleh perhatian tulus itu, pertahanan Anis runtuh. Dia menangis, menceritakan tentang pinjaman online itu, tentang bunganya yang gila-gilaan, tentang ketakutannya. Ibu Lisa mendengarkan dengan wajah semakin pucat. Anis, sayang, tidak. Itu sangat berbahaya. Mereka itu loan shark. Mereka akan menghancurkanmu. Tapi saya tidak punya pilihan lain, Bu. Tangis Anis. Selalu ada pilihan lain. Kami akan carikan jalan. Kita akan galang dana lagi. Apa saja. Tapi jangan pernah berurusan dengan mereka lagi. Suara Ibu Lisa tegas dan ketakutan. Dia segera menelepon Dr. Arif. Dalam waktu singkat, mereka berdua memaksa Anis untuk duduk dan mendengarkan. Anis, kamu harus membayar pinjaman itu secepat mungkin. Bahkan jika harus meminjam dari kami, kata Dr. Arif dengan serius. Bunga mereka akan memakanmu hidup-hidup. Tapi saya tidak bisa berhutang pada kalian, bantah Anis, malu. Ini bukan hutang, ini bantuan antara keluarga, bantah Ibu Lisa. Kami akan membantumu melunasi yang itu, dan kita akan cari solusi bersama untuk bulan depan. Janji kamu, tidak akan lagi. Terpojok, diperhatikan, dan diselamatkan sekali lagi, Anis akhirnya mengangguk, air mata mengalir deras. Jerat finansial masih ada, tetapi setidaknya dia tidak lagi menghadapinya sendirian. Dia belajar pelajaran yang pahit, bahwa jalan pintas seringkali adalah jalan menuju jurang, dan bahwa meminta tolong bukanlah tanda kelemahan, tetapi bagian dari keberanian untuk terus bertahan untuk orang yang kita cintai. Lingkaran hitam di bawah mata Anis seakan-akan menjadi permanen,
dicetak oleh kelelahan, kekhawatiran, dan beban hutang yang meski kini dibantu oleh Ibu Lisa dan Dr. Arif, tetap terasa seperti pedang di atas kepalanya. Setiap kali dia mengoleskan salep mahal itu ke kulit Dava, dia tidak hanya melihat perbaikan pada putranya, tetapi juga angka-angka yang terus berputar-putar di kepalanya. Suatu sore, setelah shift malam yang melelahkan, Dr. Arif memanggilnya ke ruang kerjanya. Wajah dokter itu, biasanya lelah namun tegas, hari ini memancarkan sedikit cahaya yang tidak biasa. "Anis, duduklah," ujarnya, menyodorkan segelas air. Anis duduk dengan perasaan campur aduk, bersiap mendengar berita buruk lainnya. "Kamu ingat saya pernah mendaftarkan Dava untuk program bantuan dari Yayasan Penyakit Langka beberapa bulan lalu?" tanya Dr. Arif. Anis mengangguk pelan. Itu seperti lemparan dadu yang sudah lama terlupakan, tertimbun oleh hiruk-pikuk krisis sehari-hari. "Iya, Dok. Tapi saya pikir, tidak ada kabarnya." Biasanya memang begitu. Prosesnya sangat lambat dan selektif. Tapi Dr. Arif mengangkat sebuah surat resmi yang terletak di mejanya. Mereka membalas. Anis langsung duduk tegak. Jantungnya berdebar kencang. Mereka menolak. "Ya, Dok?" tanyanya. "Sudah mempersiapkan diri untuk kekecewaan?" "Tidak," jawab Dr. Arif. Dan sebuah senyuman kecil akhirnya muncul di bibirnya. "Mereka tertarik. Mereka meminta data lebih lengkap dan ingin melakukan kunjungan asesmen ke rumahmu untuk mengevaluasi kondisi Dava dan situasi keluarganya." Anis terdiam. Otaknya seolah menolak untuk memproses informasi itu. "Mereka mau datang ke rumah saya?" Rumahnya yang sederhana, yang bahkan tidak memiliki AC untuk menjaga kelembaban udara yang baik untuk Dava. "Ya," kata Dr. Arif. "Ini adalah langkah maju yang sangat besar, Anis. Ini berarti mereka serius mempertimbangkan. Mereka tidak hanya melihat penyakitnya, tapi juga lingkungan dan dukungan yang dimiliki pasien." Harapan, sebuah perasaan yang hampir terlupakan, mulai menyala seperti lilin kecil di dalam dada Anis. Tapi itu cepat dikepung oleh keraguan dan ketakutan. "Tapi, Dok, rumah saya sangat sederhana. Saya tidak punya banyak hal. Apakah mereka tidak akan menolak karena itu? Apakah mereka tidak akan berpikir bahwa saya tidak mampu merawat Dava?" Suaranya bergetar. Dr. Arif menghela napas, memahami kekhawatiran itu. "Anis, dengar. Yayasan ini bukan mencari keluarga kaya. Mereka mencari keluarga yang berkomitmen, yang memiliki kasih sayang dan ketekunan untuk merawat anak dengan penyakit langka. Dan dalam hal itu, kamu adalah calon yang sempurna. Rumahmu mungkin sederhana, tapi itu bersih, penuh dengan cinta, dan yang paling penting, ada seorang ibu yang akan berperang sampai tetes darah terakhir untuk anaknya." Dia menatap Anis dengan keyakinan. "Percayalah pada dirimu sendiri seperti saya percaya padamu. Tunjukkan pada mereka rutinitasmu. Tunjukkan pada mereka bagaimana kamu merawat Dava. Itu yang akan berbicara lebih keras daripada perabotan mewah atau rekening ban yang tebal." Anis mengangguk, mencoba menyerap keyakinan Dr. Arif. Kapan mereka datang?" "Minggu depan. Kamu punya waktu untuk mempersiapkan." Dr. Arif berdiri dan meletakkan tangannya di pundak Anis. "Ini adalah kesempatan emas, Anis. Jika mereka menyetujui, mereka bisa menanggung hampir seluruh biaya pengobatan dan terapi Dava. Itu akan mengubah segalanya." Pulang ke rumah hari itu, Anis memandangi rumah kontrakannya dengan sudut pandang yang baru. Setiap debu terlihat, setiap lantai yang belum dipel bersih terasa seperti pengkhianatan. Dia membereskan mainan Dava yang berserakan, membersihkan setiap sudut, dan merapikan tumpukan dokumen medis Dava dengan rapi. Ibu Lisa, yang mendengar kabarnya, langsung datang dengan seember perlengkapan pembersih dan semangat tempur. "Kita akan buat rumah ini berkilau, Anis. Mereka harus melihat bahwa meski sederhana, ini adalah rumah yang layak untuk seorang pangeran," seru Ibu Lisa, menggulung lengan bajunya. Bahkan beberapa rekan perawat lain yang mendengar kabarnya ikut membantu. Ada yang membawakan tanaman hias untuk mempercantik ruangan, ada yang membantu menjahit tirai baru, dan ada yang menitipkan makanan agar Anis tidak perlu repot masak. Dava, seolah merasakan energi baru di sekelilingnya, menjadi lebih ceria dan aktif. Senyumannya,
yang sekarang lebih sering menghiasi wajahnya, adalah motivasi terbesar bagi Anis. Malam sebelum kunjungan, Anis tidak bisa tidur. Dia duduk di samping box Dava, memandangi bayi itu tidur. Besok adalah hari besar, nak, bisiknya, suara bergetar antara harap dan cemas. Mama akan berusaha sebaik mungkin. Mama akan menunjukkan pada mereka betapa berharganya kamu, dan betapa Mama mencintaimu. Tolong doakan Mama, ya. Dava menggerakkan tangannya dalam tidur, seolah memberikan persetujuannya. Keesokan harinya, ketika sebuah mobil sederhana berhenti di depan rumahnya dan dua orang asesor dari yayasan, seorang wanita parubaya dengan aura berwibawa dan seorang pria muda yang membawa kamera, melangkah keluar, Anis menarik napas dalam-dalam. Dia merapikan bajunya, memastikan Dava berada dalam pelukannya dengan pose yang nyaman, dan membuka pintu dengan senyuman yang sedikit gemetar. Pertaruhan terbesarnya akan segera dimulai. Seberkas harapan itu kini menyala lebih terang, menerangi jalan menuju sebuah masa depan yang mungkin, hanya mungkin, sedikit lebih cerah. Tekanan yang berbulan-bulan menumpuk, kurang tidur, kekurangan gizi dari mengorbankan jatah makannya sendiri, stres finansial, dan beban emosional yang tiada henti, akhirnya meminta bayaran. Badai yang sempurna itu menghantam Anis dengan kejam dan tiba-tiba. Itu dimulai dengan tenggorokan gatal dan sedikit pusing di suatu pagi. Anis mengabaikannya, mengira itu hanya kelelahan biasa. Dia masih memiliki ritual dengan Dava untuk diselesaikan dan shift malam yang menanti. Dia menelan obat flu biasa dan melanjutkan hari. Tapi saat dia memandikan Dava, tangannya terasa gemetar dan lemah. Kepalanya berdenyut-denyut sakit. Dia menyelesaikan ritual itu dengan usaha yang luar biasa, berpegangan pada sisi bak mandi untuk menahan pusing. Dava, Mama baik-baik saja, bisiknya, lebih untuk meyakinkan dirinya sendiri daripada bayi yang melihatnya dengan mata lebar dan khawatir. Dia berhasil menidurkan Dava untuk tidur siang. Saat itulah demamnya melonjak. Panasnya menggigil menyapu tubuhnya. Dia merangkak ke tempat tidur, menggigil di bawah selimut, pikirannya berkabut. Dia tertidur dengan cepat, masuk ke dalam mimpi demam yang gelisah dan penuh keringat. Dia terbangun beberapa jam kemudian oleh tangisan Dava. Cahaya sore mulai memudar di jendela. Dia mencoba untuk bangun, tetapi tubuhnya terasa seperti ditimbun batu. Kepalanya berdenyut dengan intensitas yang menyiksa. Setiap sendi terasa sakit. Dava, sebentar, sayang, rintihnya. Suaranya serak dan hampir tidak dikenali. Dia memaksakan diri untuk duduk, dan dunia berputar-putar. Dia jatuh kembali ke bantal, napasnya tersengal. Ketakutan yang lebih dalam dari ketakutan akan dirinya sendiri menyergapnya. Siapa yang akan merawat Dava? Dengan tangan yang gemetar, dia meraih teleponnya. Visinya berkunang-kunang. Dia menekan nomor Ibu Lisa. Bu, Lisa, ucapnya, suaranya parau dan lemah. Saya sakit. Tidak bisa bangun. Dava. Ibu Lisa tidak membuang waktu. Anis, sayang, tenang. Ibu segera ke sana. Jangan bergerak. Dalam waktu yang terasa seperti selamanya bagi Anis, yang terbaring tak berdaya sambil mendengar Dava menangis di ruangan sebelah, dia mendengar ketukan pintu yang bergegas. Ibu Lisa masuk, diikuti oleh Dr. Arif yang kebetulan sedang siap di rumah sakit. Anis, teriak Ibu Lisa, berlari ke kamar. Dia meletakkan tangan di dahi Anis dan menariknya kembali karena panasnya. Demi Tuhan, kamu terbakar. Dr. Arif segera memeriksa Anis dengan cepat. Ini bukan flu biasa, Anis. Kemungkinan infeksi virus yang parah, diperburuk oleh kelelahan ekstrim dan kemungkinan malnutrisi. Kamu harus dirawat di rumah sakit. Tidak, protes Anis, mencoba untuk bangun lagi. Dava. Siapa yang akan rawat Dava? Rutinitasnya, salepnya. Ibu yang akan urus Dava, tegas Ibu Lisa, mendorong Anis untuk kembali berbaring. Kamu pikir ibu tidak memperhatikan caramu merawatnya? Ibu tahu persis apa yang harus dilakukan. Sekarang kamu hanya punya satu pekerjaan, sembuh. Tapi Anis masih gelisah. Matanya yang berkaca-kaca mencari Dr. Arif. Dok, tolong jangan bawa saya ke RS. Biaya, dan Dava. Anis,
kata Dokter Arif dengan suara yang sangat lembut tapi tegas. Kamu adalah pasien saya sekarang. Dan sebagai doktermu, saya memerintahkan kamu untuk dirawat. Biaya urusan belakangan. Yang penting kamu mendapatkan perawatan yang kamu butuhkan. Jika kamu tidak sembuh, bagaimana kamu bisa merawat Dava? Logika itu akhirnya menembus kepanikannya. Air mata kepasrahan menetes di pipinya. Dia mengangguk lemah. Ibu Lisa segera mengambil alih. Sementara Dokter Arif memanggil ambulans, Ibu Lisa pergi ke kamar Dava. Dia mengangkat bayi yang masih menangis itu dan memeluknya. Tenang, sayang. Nenek Lisa di sini. Mama lagi tidak enak badan, jadi kamu main dengan nenek ya. Katanya dengan suara menenangkan yang membuat Dava perlahan-lahan diam. Dengan efisiensi seorang perawat veteran, Ibu Lisa memeriksa jadwal pengobatan Dava yang tertempel di dinding kulkas. Dia menyiapkan botol susu, dan dengan tangan yang terampil, dia mulai proses perawatan kulit Dava, menirukan setiap gerakan lembut yang pernah dia lihat dilakukan Anis. Dengar itu, Dava, nenek Lisa jago juga, kan? Godanya lembut pada bayi yang sekarang melihatnya dengan penuh kepercayaan. Saat ambulans tiba dan membawa Anis yang setengah sadar, Ibu Lisa sudah sepenuhnya memegang kendali. Dia menelepon suaminya untuk membawakan beberapa perlengkapannya dan mengumumkan bahwa dia akan menginap di rumah Anis untuk sementara. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak Dava tinggal bersamanya, Anis tidak ada di rumah. Tapi rumah itu tidak sepi. Ditemani oleh Ibu Lisa, rumah itu dipenuhi oleh cerita-cerita lama, nyanyian nenek, dan sentuhan ahli seorang wanita yang telah membesarkan 3 anaknya sendiri. Anis terbangun keesokan harinya di ruang perawatan rumah sakit tempat dia bekerja. 4 terpasang di tangannya, memberikan cairan dan antibiotik. Untuk sesaat, dia bingung. Lalu, ingatannya kembali. Dava, desisnya, mencoba untuk duduk. Seorang perawat muda yang mengenalinya segera mendekat. Tenang, Bu Anis. Dava baik-baik saja. Ibu Lisa yang merawatnya. Dia bahkan mengirim foto. Perawat itu menunjukkan teleponnya. Di layar, terpampang foto Dava sedang tertidur pulas di pelukan Ibu Lisa, dengan botol susu masih di mulutnya. Sebuah foto selfie Ibu Lisa dengan jempol teracung. Anis jatuh kembali ke bantal, diliputi oleh rasa lega yang begitu besar sampai-sampai air mata mengalir lagi. Kali ini, air mata itu karena bersyukur. Dia menyadari sesuatu yang dalam saat terbaring di tempat tidur rumah sakit, sesuatu yang mungkin tidak akan pernah dia pahami jika dia tidak jatuh sakit. Untuk bisa menjadi pelindung bagi orang lain, dia pertama-tama harus menjaga dirinya sendiri. Dan yang paling penting, dia belajar bahwa dia boleh rapuh. Dia boleh jatuh. Karena ada orang-orang yang akan menangkapnya, dan ada orang-orang yang akan dengan senang hati memegang benteng untuknya sementara dia sembuh. Perasaan tidak tergantikan itu perlahan memudar, digantikan oleh rasa syukur yang mendalam bahwa dia tidak harus melakukan semuanya sendirian. Itu adalah pelajaran yang pahit, tetapi sangat diperlukan. Anis masih terbaring lemah di ranjang rumah sakit. Tubuhnya melawan infeksi virus yang ganas, ketika teleponnya berdering. Panggilan dari Ibu Lisa. Suara di seberang sana, biasanya penuh keyakinan, kini terdengar pecah dan dipenuhi kepanikan yang tertahan. Anis sayang, maaf ganggu. Tapi, Dava, dia demam. Sangat tinggi. Dan dia sesak napasnya. Dunia Anis berhenti berputar. Semua rasa sakit di tubuhnya sendiri seolah menguap, digantikan oleh adrenalin murni yang membeku. Berapa suhunya? Tanyanya, mencoba untuk tetap tenang. Suara seraknya tiba-tiba hilang. 39,8. Dan napasnya cepat sekali. Nis, seperti ikan kehabisan air. Teriak Ibu Lisa, hampir histeris. Bu Lisa, dengarkan saya. Perintah Anis. Suaranya tiba-tiba berubah menjadi suara perawat Anis yang tegas dan terlatih, mengatasi kelemahan pasiennya sendiri. Bawa dia ke UGD sekarang. Jangan tunggu apapun. Saya telepon Dokter Arif. Sekarang, Bu Lisa, lari. Dia menutup telepon tanpa menunggu jawaban. Jarinya yang gemetar menekan nomor Dokter Arif dengan cepat, hampir menjatuhkan teleponnya. Dok, Dava, demam tinggi dan sesak napas. Ibu Lisa sedang membawanya ke UGD.
"Tolong, Dok," ujarnya, hampir tidak bisa bernapas. "Saya di sana, Anis." "Tenang, saya tangani," jawab Dokter Arif dengan kalem yang profesional sebelum menutup telepon. Anis melemparkan selimutnya. 4 di tangannya menarik-narik dengan sakit. Dia tidak peduli. Dia harus pergi. Dia harus sampai di sana. Dengan gemetar, dia mencoba melepas selang infusnya. "Anis, apa yang kamu lakukan?" Suster jaga yang melihatnya berteriak, bergegas mendekat. "Itu anak saya. Dia di UGD. Saya harus pergi," teriak Anis, berjuang melawan tangan perawat yang mencoba menahannya. "Kamu tidak bisa pergi dalam kondisi seperti ini. Kamu masih demam. Biarkan Dokter Arif yang menanganinya." "Itu anak saya," pekik Anis, dengan suara yang begitu primal dan penuh keputusasaan sampai-sampai perawat itu terhenyak. "Dia butuh saya. Dia tidak kenal siapa-siapa di sana. Dia akan ketakutan." Melihat kegentingan dan keputusasaan di mata Anis, perawat itu akhirnya mengalah. "Baik, baik. Tapi jangan cabut infusnya sendiri. Saya akan antar kamu dengan kursi roda. Tapi kamu janji tidak akan turun, ya? Kamu hanya bisa melihat dari luar." Anis mengangguk liar. Air mata sekarang mengalir deras. Dia dibantu ke kursi roda dan didorong dengan cepat melalui koridor rumah sakit menuju UGD. Setiap detik terasa seperti penyiksaan. Sesampainya di depan pintu UGD Pediatri, pemandangan yang menghancurkan hati menyambutnya. Melalui kaca pintu, dia bisa melihat Dava yang kecil terbaring di atas tempat tidur tinggi, dikelilingi oleh Dokter Arif dan beberapa perawat. Selang oksigen dipasang di hidungnya yang mungil. Monitor menunjukkan detak jantungnya yang cepat dan tingkat saturasi oksigen yang rendah. Wajah Dava memerah. Dadanya naik turun dengan cepat dan susah payah. Tangisannya lemah dan parau. "Dava, oh, nak," bisik Anis. Tangannya menekan kaca, ingin meraih anaknya. Dokter Arif keluar sejenak. Wajahnya serius. "Anis, dia mengalami infeksi saluran napas bawah yang parah. Kemungkinan pneumonia. Sistem pernapasannya sudah lemah, dan penyakit kulitnya membuatnya lebih rentan. Ini sangat serius. Tolong, Dok, tolong selamatkan dia. Saya tidak bisa kehilangan dia," beget Anis, menggenggam jubah Dokter Arif. "Kami melakukan yang terbaik, Anis. Kami memberinya antibiotik broad spektrum dan steroid untuk mengurangi peradangan. Tapi kamu harus bersiap. Jam-jam ke depan sangat kritis." Anis dipindahkan ke sebuah ruang isolasi kecil di sebelah UGD di mana dia bisa melihat Dava melalui kaca tanpa risiko menulari pasien lain. Dari sana, dia menyaksikan setiap detik dari pertarungan hidup dan death anaknya. Ibu Lisa datang, memeluknya erat. "Ini salah saya, Nis. Saya tidak menjaga dia dengan baik." "Bukan, Bu. Ini bukan salah siapa-siapa. Ini takdir," bisik Anis. Matanya tidak lepas dari Dava. Jam-jam berlalu dengan lambat menyiksa. Anis tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Dia hanya duduk di kursi rodanya, berdoa, memohon, menyaksikan angka-angka di monitor Dava naik turun. Setiap alarm kecil yang berbunyi membuat jantungnya berhenti. Di puncak kritisnya, sekitar tengah malam, saturasi oksigen Dava turun drastis. Tim medis berkerumun. Suara menjadi gemuruh namun teratur. Anis melihat Dokter Arif memegang alat bantu napas. Dia ingin berteriak, tapi suaranya tertahan. Dia menekan tangannya ke kaca, dan dengan suara yang hampir tidak terdengar, dia berbicara, yakin bahwa Dava bisa mendengarnya. "Bertahan, Dava. Mama di sini. Mama tidak kemana-mana. Kamu anak yang kuat. Kamu sudah melalui begitu banyak. Tolong. Sayang, jangan tinggalkan Mama. Dunia tanpa kamu gelap. Bertahanlah. Untuk Mama." Dia mengulangi kata-kata itu, seperti mantra, lagi dan lagi, air matanya membasahi kaca. Dan kemudian, seolah mendengar doa dan permohonan ibunya, sebuah keajaiban kecil terjadi. Angka saturasi oksigen di monitor, yang sudah sangat rendah, mulai naik. Perlahan, sangat perlahan, tapi pasti.
Detak jantungnya yang cepat mulai melambat ke ritme yang lebih normal. Dokter Arif memandang ke arah kaca, ke arah Anis, dan memberikan anggukan kecil yang penuh arti. Pertempuran belum selesai, tetapi titik balik mungkin telah tercapai. Anis jatuh kembali ke kursinya, tubuhnya gemetar hebat, terkikih-kikih antara tangis kelegaan dan kelelahan total. Ibu Lisa memeluknya, juga menangis. Dia mendengarmu, Anis. Dia mendengar kamu. Malam itu adalah malam terpanjang dalam hidup Anis. Dia tidak meninggalkan pos jaganya di belakang kaca itu. Dia adalah penjaga bagi anaknya, seorang prajurit yang berdoa tanpa henti. Dia menyadari bahwa cinta seorang ibu bukan hanya tentang melakukan hal-hal praktis, memandikan, memberi makan, mengoleskan salep. Itu juga tentang menjadi kehadiran yang tak tergoyahkan, sebuah cahaya penuntun di kegelapan, sebuah jangkar di tengah badai, dan sebuah suara yang, bahkan dari balik kaca, bisa menembus alam bawah sadar seorang anak dan memberinya alasan untuk bertarung. Ujian terbesar untuk Dava juga menjadi ujian terbesar bagi iman dan kekuatan Anis. Dan mereka berdua, ibu dan anak, berhasil melewati malam itu bersama-sama. Pemulihan Dava dari pneumonia adalah proses yang lambat dan melelahkan, bagai seekor kupu-kupu yang perlahan keluar dari kepompongnya. Setelah seminggu dirawat intensif, dia akhirnya diizinkan pulang, namun dengan daftar panjang obat-obatan baru dan perawatan tambahan untuk paru-parunya yang masih lemah. Anis, yang juga masih dalam masa pemulihan, mengabaikan kesehatannya sendiri untuk fokus sepenuhnya pada Dava. Rumahnya kembali menjadi benteng isolasi, dipenuhi dengan bunyi mesin uap untuk terapi pernapasan dan wewangian obat. Kekhawatiran akan biaya yang semakin membengkak seperti bayangan hitam yang selalu mengikuti. Hutang pada Ibu Lisa dan Dokter Arif sudah menumpuk, dan pinjaman online yang lunas itu masih menjadi mimpi buruk yang segar. Anis menjalani hari-harinya dengan otomatis, seperti robot yang diprogram untuk merawat dan bekerja, mengubur kecemasannya jauh di dalam untuk tetap kuat bagi Dava. Suatu sore, saat matahari mulai berwarna jingga dan menerangi ruang tamu kecilnya dengan cahaya hangat, Anis sedang melakukan terapi uap untuk Dava. Bayi itu duduk di pangkuannya, wajahnya menghadap ke mangkuk beruap, napasnya yang masih terdengar sedikit mengi perlahan-lahan menjadi lebih lega. Anis bersenandung pelan, menepuk-nepuk punggung Dava dengan lembut. Tiba-tiba, teleponnya berdering. Itu adalah nomor yang tidak dikenal. Hati Anis langsung berdebar kencang. Takut adalah debt collector atau telemarketer yang akan mengganggu kedamaian sore itu. Dengan enggan, ia menjawab, "Halo, dengan Ibu Anis?" Suara seorang wanita yang sopan dan profesional terdengar di seberang. "Iya, betul. Dengan siapa ini?" jawab Anis, berusaha tenang. "Ini dari Yayasan Peduli Penyakit Langka Indonesia. Saya Devina, asisten manajer program. Saya menelepon mengenai aplikasi bantuan untuk Dava." Anis langsung merasa dingin. Ini dia, penolakan yang sudah lama ditunggu dan ditakuti. Dia menarik napas dalam, mempersiapkan hatinya untuk pukulan itu. "Iya, Bu. Saya mendengarkan," katanya. Suaranya datar, sudah pasrah. "Bu Anis, setelah melalui proses asesmen dan rapat dewan yang panjang, saya ingin memberitahu bahwa aplikasi Bapak Ibu untuk program bantuan kami disetujui." Anis terdiam. Sungguh-sungguh diam. Otaknya menolak untuk memproses kata-kata itu. Itu pasti salah dengar. Atau mungkin lelucon kejam. "Maaf, bisa diulangi, Bu?" katanya. Suara bergetar. "Disetujui, Bu Anis," kata Devina, kali ini dengan senyuman yang terasa dalam suaranya. "Yayasan kami akan mengambil alih seluruh biaya pengobatan Dava yang terkait dengan kondisi ichthyosis harlequinnya. Itu termasuk obat-obatan khusus, salep, perban, konsultasi dengan dokter spesialis kulit dan anak, serta terapi suportif yang dia butuhkan. Kami juga akan memberikan tunjangan bulanan untuk kebutuhan nutrisi dan perawatan dasar Dava." Air mata sudah mulai mengalir di pipi Anis sebelum wanita itu selesai berbicara. Itu bukan air mata sedih, tetapi air mata yang berasal dari kelegaan yang begitu besar, begitu dalam, sehingga rasanya seperti seluruh tubuhnya akan hanyut olehnya. Tangannya yang memegangi Dava gemetar hebat. "Bu Anis? Apakah Anda masih di sana?" Ya. Isak Anis tidak bisa berkata-kata.
Saya tidak tahu harus berkata apa. Terima kasih. Terima kasih banyak. Dia menundukkan kepalanya, menyembunyikan wajahnya di rambut Dava. Bahunya terguncang oleh isakannya yang hebat. Dava, yang merasa ibunya menangis, mengangkat kepalanya dan memandangnya dengan mata besar yang penuh pertanyaan. Dia mengeluarkan suara kecil. "Ma." Devina di seberang telepon terdiam sejenak, memberikan waktu pada Anis. "Ini kabar baik, Bu. Anda dan Dava pantas mendapatkannya. Tim kami sangat terkesan dengan perawatan dan dedikasi Anda. Dr. Arif juga memberikan rekomendasi yang sangat kuat." Mereka berbicara beberapa menit lagi tentang detail administrasi dan langkah selanjutnya. Tapi Anis hampir tidak mendengar. Pikirannya berputar-putar, dipenuhi oleh gambaran masa depan tanpa bonbon menumpuk, tanpa harus memilih antara makan dan membeli salep, tanpa ketakutan akan debt collector. Saat dia menutup telepon, dia masih terduduk diam, memeluk Dava erat-erat, air matanya tidak henti-hentinya. Dia menatap mata Dava yang jernih. "Kamu dengar itu, Nak?" bisiknya, suara serak dan penuh rasa syukur. "Kita tidak perlu khawatir lagi. Kita bisa bernapas lega." Dava, seolah mengerti bahwa ini adalah momen bahagia, mengeluarkan senyuman lebar yang menyentuh hati, senyuman yang jarang dia tunjukkan. Dia menggapai-gapai wajah Anis dengan tangan mungilnya, seolah ingin menghapus air matanya. Anis tertawa melalui tangisnya, menciumi jemari Dava. "Kita berhasil, sayang. Kita melewati badai. Mama janji, kehidupan kita akan lebih baik dari sini." Dia berdiri, masih membawa Dava, dan berjalan ke jendela. Matahari sore menyinari mereka berdua, menghangatkan kulit mereka. Anis melihat ke langit, ke arah matahari jingga yang perlahan-lahan turun. "Terima kasih," bisiknya kepada semesta. "Terima kasih telah tidak menyerah pada kami." Kabar baik itu bagai oksigen yang memasuki paru-paru yang lama terkurung. Itu mengisi setiap sudut rumah kecilnya dengan harapan dan cahaya baru. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, Anis bisa melihat masa depan bukan sebagai medan pertempuran yang menakutkan, tetapi sebagai sebuah kanvas yang penuh dengan kemungkinan. Dan dia tahu, dengan keyakinan yang membara, bahwa tidak peduli apa yang terjadi selanjutnya, dia dan Dava akan menghadapinya bersama-sama, dengan kekuatan yang ditempa dari perjuangan mereka yang panjang dan melelahkan. Jerat finansial yang selama ini mencekiknya perlahan-lahan mulai mengendur, dan Anis bisa benar-benar bernapas untuk pertama kalinya. Kabar tentang persetujuan bantuan dari Yayasan Penyakit Langka bagi Dava menyebar seperti angin segar yang berhembus melalui ganggang sempit di kompleks perumahan Anis. Awalnya, itu hanya menjadi bahan obrolan yang dibisik-bisikan dengan rasa penasaran dan sedikit rasa tidak percaya. Namun, ketika sebuah mobil van berpemandu yayasan mulai terlihat parkir secara teratur di depan rumah Anis, mengantarkan kotak-kotak berisi perlengkapan medis dan obat-obatan, bisik-bisik itu berubah menjadi sesuatu yang lain, pengakuan diam-diam. Perubahan itu dimulai dengan Ibu Sinta, tetangga yang dulu dengan kasar bertanya tentang Dava. Suatu pagi, saat Anis sedang menjemur cucian, Ibu Sinta mendekat dengan langkah ragu-ragu, membawa sebuah wadah plastik berisi sayur asem. "Anis, sayur kebanyakan. Buat kamu dan Dava," ujarnya, tidak menatap mata Anis, menyerahkan wadah itu dengan cepat. Anis terkejut, menerima wadah itu. "Terima kasih, Bu Sinta. Tidak perlu repot-repot." Iya. Dengar-dengar, Dava dapat bantuan, ya? Dari yayasan besar?" tanyanya, mencoba terdengar kasual. Anis mengangguk, berhati-hati. "Iya, Bu. Alhamdulillah. Biaya pengobatannya sekarang ditanggung." Ibu Sinta mengangguk-angguk, diam sejenak. Bagus. Itu berat ya, merawatnya? Kulitnya itu." Anis melihat ada rasa penyesalan dan keingintahuan yang tulus di balik sikap defensifnya. "Berat, Bu. Tapi dia anak yang kuat. Dan sekarang lebih ringan, dengan bantuan itu." Ibu Sinta akhirnya menatap Anis. Matanya berkaca-kaca. "Maafkan Ibu. Ya, Nis. Waktu itu, Ibu takut. Tidak tahu. Ibu pikir penyakitnya aneh." Suaranya bergetar. "Tapi Ibu lihat kamu, tidak menyerah. Ibu malu."
Anis tersentuh. Dia meletakkan tangan di lengan Ibu Sinta. Sudah tidak apa-apa, Bu. Saya juga dulu takut. Tapi sekarang kita tahu, tidak menular. Dan Dava hanya butuh diterima. Percakapan kecil itu menjadi pembuka bagi gelombang penerimaan yang lebih luas. Seorang tetangga tua, Pak Marto, yang selama ini hanya mengamati dari jauh, suatu sore mendatangi Anis yang sedang duduk di teras sambil mendukung Dava. Anak itu perlu dijemur, kan? Tanya Pak Marto dengan suara serak. Sinar matahari pagi bagus untuk tulang. Anis mengangguk, tersenyum. Iya, Pak. Tapi tidak boleh lama-lama. Keesokan harinya, Pak Marto muncul dengan sebuah kursi lipat kecil yang sudah diperbaikinya. Ini, untuk kamu. Duduk di sini lebih nyaman waktu jemur bayi. Kursimu yang lama sudah reot. Bahkan anak-anak kecil di kompleks, yang dulu dilarang oleh orang tua mereka untuk mendekati rumah Anis, sekarang mulai penasaran. Seorang gadis kecil bernama Lani, berani mendekat saat melihat Anis menggendong Dava di teras. Kenapa kulitnya kayak gitu, Bu? Tanya Lani polos. Anis tersenyum, tidak marah. Itu karena Dava spesial. Nak, kulitnya butuh perawatan ekstra. Mau lihat? Dengan hati-hati, Anis menunjukkan bagaimana dia mengoleskan pelembab pada tangan Dava. Lani memperhatikan dengan serius. Dia sakit tidak, Bu? Kadang sakit. Tapi sekarang sudah lebih baik, jawab Anis. Lani mengangguk. Lalu tiba-tiba mengulurkan mainan mobil-mobilan plastiknya. Untuk dia, Bu. Biar ada teman main. Kedatangan yang paling mengharukan adalah dari Bibi Yani. Dia muncul di depan pintu rumah Anis suatu minggu pagi. Wajahnya dipenuhi rasa bersalah yang dalam. Anis, katanya, hampir berbisik. Bibi minta maaf. Bibi salah. Waktu itu, Bibi hanya takut kamu sengsara. Bibi tidak melihat betapa besarnya cintamu pada anak itu. Dia mengeluarkan sebuah amplop dari tasnya. Ini bukan banyak, tapi untuk Dava. Belikan dia sesuatu yang dia butuhkan. Anis menarik bibinya dalam pelukan. Air mata mengalir di kedua pipi mereka. Sudah tidak apa-apa, Bibi. Yang penting sekarang kamu di sini. Mau lihat cucumu. Saat Bibi Yani akhirnya memegang Dava untuk pertama kalinya, tangisnya pecah. Dia mirip kamu, Nis. Waktu kecil, dia punya matamu. Rumah Anis yang dulu sepi kini perlahan mulai ramai. Tidak setiap hari, tetapi cukup sering. Ibu Sinta kadang datang membawa makanan. Pak Marto membantu memperbaiki genting yang bocor. Lani dan anak-anak lain kadang datang, duduk di teras, menyanyikan lagu untuk Dava yang sekarang sudah bisa tersenyum dan tertawa kecil mendengar mereka. Perlahan-lahan tapi pasti, tembok pengasingan yang dibangun oleh ketidaktahuan dan ketakutan mulai runtuh, digantikan oleh jembatan pengertian dan belas kasihan. Anis menyadari bahwa penerimaan tidak selalu datang dengan mudah dan cepat. Terkadang, butuh waktu, butuh bukti, butuh keberanian untuk memaafkan dan membuka diri. Dia melihat Dava, yang sekarang bisa merasakan kehangatan bukan hanya dari pelukannya, tetapi juga dari komunitas kecil di sekitarnya. Itu adalah jenis penyembuhan yang lain. Penyembuhan untuk jiwa mereka berdua. Mereka tidak lagi menjadi keluarga yang terisolasi, tetapi bagian dari sebuah desa yang, meski tidak sempurna, belajar untuk peduli. Dan bagi Anis, itu hampir sama berharganya dengan bantuan finansial dari yayasan. Karena uang bisa membeli obat, tetapi hanya penerimaan dan komunitas yang bisa membeli rasa memiliki, dan itu adalah obat untuk kesepian yang telah lama mereka rasakan. Beberapa bulan telah berlalu sejak surat persetujuan dari yayasan tiba. Kehidupan Anis dan Dava telah berubah menjadi sebuah normalitas baru yang manis, sebuah ritme yang tenang yang diisi dengan cinta, bukan kecemasan. Bantuan keuangan yang stabil telah mengangkat beban yang hampir mematahkannya. Dia tidak lagi perlu bekerja shift malam yang melelahkan, dan bisa menghabiskan lebih banyak waktu untuk menonton Dava tumbuh dan mencapai milestone-milestone kecilnya. Suatu pagi yang cerah, sebuah surat resmi lainnya tiba. Bukan dari yayasan, tetapi dari pengadilan negeri. Dengan tangan gemetar, Anis membukanya. Matanya menyapu baris-baris teks formal, mencari kata-kata yang dicarinya.
Dan di sana, tercetak jelas. Dengan ini menyatakan bahwa permohonan pengadopsian atas nama Dava oleh Anis, Espers, disetujui. Dia membeku. Surat itu jatuh dari tangannya yang gemetar dan melayang ke lantai. Dia menatapnya, tidak percaya. Lalu, air mata mulai mengalir. Bukan air mata kelegaan atau kebahagiaan, tetapi air mata dari sebuah perjalanan panjang yang akhirnya sampai ke tujuannya. Dia meraih Dava, yang sedang asyik memainkan mainan barunya, hadiah dari Ibu Lisa, dan memeluknya erat-erat. "Kita resmi, Nak," bisiknya, suara hancur oleh tangisan bahagia. "Kamu sekarang benar-benar anak Mama. Selamanya. Tidak ada yang bisa memisahkan kita lagi." Dava merasakan emosi intens dari ibunya, memeluk lehernya dan mengoceh. "Mama! Mama!" Hari itu, Anis mengadakan sebuah perayaan kecil di rumahnya. Sebuah perayaan untuk keluarga. Dia mengundang Ibu Lisa, Dr. Arif, dan beberapa rekan perawat terdekat yang telah mendukungnya sejak awal. Bahkan Ibu Sinta, Pak Marto, dan Bibi Yani hadir, mewakili komunitas barunya. Rumah kecil itu dipenuhi tawa dan obrolan. Ada kue sederhana yang bertuliskan, "Selamat datang di keluarga Dava," yang dipesan Anis. Saat semua orang berkumpul, Anis berdiri, gelas jus di tangannya. Ibu Lisa, Dr. Arif, teman-teman, tetangga-tetangga tersayang. Mulainya, suaranya masih bergetar sedikit. "Beberapa tahun yang lalu, saya tidak pernah membayangkan hari ini. Saya hanya seorang perawat yang jalannya sendirian, berpikir bahwa rutinitas sayalah yang akan mengisi hari-hari saya." Dia memandang Dava yang sedang dipangku Ibu Lisa. "Lalu, saya menemukan sebuah harta karun di tempat yang salah. Sebuah kehidupan yang nyaris padam. Dan keputusan untuk membawanya pulang adalah keputusan terbaik yang pernah saya buat dalam hidup saya." Matanya berlinang. "Tapi perjalanan kami tidak mudah. Ada saat-saat saya hampir menyerah. Saat-saat saya tidak tahu harus bagaimana lagi. Tapi kalian semua tidak membiarkan saya jatuh. Ibu Lisa, yang seperti ibu kedua bagi saya dan nenek bagi Dava. Dr. Arif, yang tidak hanya menjadi dokter tetapi juga pelindung dan pendukung kami. Teman-teman sekerja yang menggalang dana dan memberikan kekuatan. Dan tetangga-tetangga yang akhirnya membuka hati dan menerima kami." Dia mengangkat gelasnya. "Hari ini, bukan hanya perayaan untuk saya dan Dava. Ini adalah perayaan untuk kita semua. Untuk membuktikan bahwa keluarga tidak selalu tentang darah. Terkadang, keluarga adalah tentang orang-orang yang memilih untuk mencintaimu, mendukungmu, dan berdiri di sampingmu di saat paling gelap. Kalian adalah keluarga kami. Keluarga yang dipilih oleh hati. Terima kasih. Dari lubuk hati yang paling dalam, terima kasih." Suara riuh tepuk tangan dan sorak-sorai memenuhi ruangan. Ibu Lisa menangis, memeluk Dava erat. Dr. Arif mengangguk pada Anis. Matanya juga berkaca-kaca, penuh dengan kebanggaan yang dalam. Ibu Sinta berdiri, malu-malu. "Kami juga yang harus berterima kasih, Nis. Kamu dan Dava mengingatkan kami pada arti belas kasihan dan komunitas." Setelah makan dan bersosialisasi, saat tamu-tamu mulai pergi, Anis dan Dava berdiri di depan pintu, mengucapkan selamat tinggal. Dr. Arif adalah yang terakhir pergi. "Dokter," panggil Anis, sebelum dia pergi, "terima kasih untuk segalanya. Untuk tidak hanya menyelamatkan Dava, tetapi juga untuk menyelamatkan saya." Dr. Arif tersenyum, meletakkan tangan di pundaknya. "Tidak, Anis. Kamu yang menyelamatkan dirimu sendiri. Dan kamu yang menyelamatkan Dava. Saya hanya memegang senter untukmu di kegelapan. Kamu yang berjalan melalui jalannya yang berliku." Dia membungkuk dan mencium kening Dava. "Selamat datang di keluarga, Nak. Kamu memiliki ibu yang luar biasa." Pintu tertutup. Sunyi dan damai kembali menyelimuti rumah kecil itu. Anis membawa Dava yang sudah mengantuk ke kamar. Dia duduk di samping boksnya, menatapnya tertidur. Surat pengadopsian itu tergenggam di tangannya. Dia tidak lagi melihat bayi yang sakit yang ditemukannya di sampah. Dia melihat seorang anak laki-laki yang kuat, seorang pejuang, seorang putra.
Dan dia melihat seorang ibu, dirinya sendiri, yang telah ditempa oleh api kesulitan dan muncul lebih kuat, lebih penyayang, dan lebih bijaksana. Dia melipat surat itu dengan hati-hati dan meletakkannya di dalam sebuah kotak kayu bersama kalung emas ibunya, yang telah dia tebus kembali dengan uang pertamanya dari tunjangan yayasan. 2 harta karunnya. 1 dari masa lalunya, 1 dari masa depannya. Dia mematikan lampu, hanya menyisakan lampu malam yang redup. Dalam kegelapan yang nyaman, dia berbisik pada Dava yang tertidur. "Kita berdua saja, Nak. Tapi kita tidak pernah benar-benar sendirian. Kita memiliki seluruh desa yang mencintaimu. Dan Mama akan selalu ada di sini. Selalu. Selamat tidur, anakku. Putra Mama. Selamanya." Malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, Anis tertidur dengan damai, tanpa bayang-bayang kekhawatiran akan besok. Dia telah sampai. Mereka telah sampai. Mereka adalah sebuah keluarga. Dan itu adalah akhir dari sebuah perjalanan, tetapi juga awal dari segala sesuatu yang indah yang akan datang.